Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmadu rahman alladhi 'allama al-Qur'an khalaqal insan 'allamahu al-bayan. Usalli wa usallimu ala habibir rahman sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila akhir zaman. Wa ba'd. Fa ahbab Allah wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, saudara-saudariku, baik yang berada di masjid dan majlis ini pun yang terhubung lewat saluran YouTube kita di Adi Hidayat Official. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan kembali untuk mengkaji sebagian dari tuntunan Al-Qur'an. Semoga sebelum kita memulai ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mampu mengikhlaskan niat kita untuk belajar, sehingga segala ilmu yang Allah curahkan mudah masuk ke jiwa kita, sehingga mudah untuk dipahami dan diamalkan dalam berkehidupan. Yang kedua, kita bermohon kepada Allah, semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan dan sampai detik ini, dimanapun mereka berada, namun belum beriman, diberikan kemantapan dan kekuatan dalam hati dan lisan mereka agar mampu bersyahadat sebelum kembali wafat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun demikian, semoga para pelaku maksiat dimanapun berada diberikan kelembutan hati agar mampu bertaubat dan mengisi sisa kehidupan dengan lebih baik. Terkhusus kita bermohon kepada Allah di 77 tahun Dirgahayu atau Milad Negara Kesatuan Republik Indonesia, Allah berikan bimbingan kepada kita semua, bangsa Indonesia, dan kekuatan kepada negara ini agar tetap kokoh dalam kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Konsekuensinya bagi kita selaku muslim yang menjadi bagian dari warga negara Indonesia, wajib memenuhi salah satu tuntunan dari Al-Quran, yang ini pun dijamin di Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di pasal 29 ayat kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Sedangkan mengamalkan isi Al-Quran adalah ibadah mutlak bagi kita setiap muslim. Di dalam Al-Quran, jika kita berkeinginan mewujudkan negara yang dihiasi kemakmuran, keberkahan, terbuka semua nilai-nilai kebaikan dan kemuliaannya, maka setiap muslim yang ada di dalamnya wajib meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam posisi apapun dia hidup sebagai warga negara, baik sebagai rakyat, penyelenggara negara, bertugas di birokrasi, di diplomasi, di militer, ataupun sebagai pengusaha. Maka patokannya qala Allah Ta'ala di dalam surah Al-A'raf di ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Sekiranya satu penduduk negeri mau meningkatkan keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jamin, kata Allah, akan dibuka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi untuk satu penduduk negeri itu. Barakah di situ jamak, la fatahna alaihim barakat, jamak dari kata barakah. Barakah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya semua nilai kebaikan. Jadi kalau kita orang Islamnya betul-betul beriman dengan baik dan menjadi pribadi yang bertakwa, suami bertakwa, istri bertakwa, guru bertakwa, dosen bertakwa, pengusaha bertakwa, ya, itu Allah akan rubah semua karakter kita. Pertama, menjadi pribadi yang baik. Dan biasanya negara yang makmur itu
Pertama kali bukan karena sumber daya manusianya pintar-pintar juga. Syarat pertamanya baik-baik. Karena kepintaran yang tidak diisi dengan kebaikan itu terkadang seringkali mencelakakan. Boleh dibikin status ya. Nah, karena itu doa terbaik kita adalah memohon kepada Allah perlindungan dan kebaikan untuk negeri ini, sekaligus kita sebagai insan beriman mewujudkan itu semua dengan berikhtiar meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Baik ya. Nanti kalau kapan-kapan belajar lebih dalam tentang aspek-aspek juga yang melapisi kegiatan berkehidupan di bangsa ini, kita akan menemukan, dan saya juga membaca-baca, tidak akan lepas dari iman dan takwa. Bahkan kita belajar pun kalau kita buka undang-undang Sisdiknas itu, kita akan temukan tujuannya meningkatkan iman dan takwa. Ya, meningkatkan iman dan takwa. Yaitu bab lain ya. Sekarang kan tafsir Quran. Baiklah teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan ayat 22 di surah Al-Baqarah. Dan sekarang kita akan masuki ayat 23. Dan dengan izin Allah mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam memahami dan insya Allah mengamalkan ayat yang dimaksudkan. Sebelum mulai saya tanya kenapa agak longgar di sini. Malam ini ada pasportnya ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sebetulnya sepulang umrah menjelang kajian ini saya tidak terlalu ingat. Cuman staf saya ingat. Datang kepada saya langsung mengatakan, Ustaz, formulasi sore ini sudah siap. Apa yang disiapkan? Saya bilang, muslim sudah siap mengetes sesuai instruksi Ustaz. Ah, bagus kan? Saya bilang jangan terlalu ketat tapi ya. Khawatirnya cuma satu baris, yang lain di luar semua gitu. Baik, alhamdulillah. Sudah hafal ya? Alhamdulillah. Baik, tenang aja. Pekan depan pun masih ayat 23. Saya kasih bocoran dari sekarang. Ya kan, kita kan kemarin libur 2 pekan kan, saya di Mekah ya, berarti kan sudah 3 pekan ya. Ya kalau 4 pekan belum hafal juga ya tawakal aja lah ya, berikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim, ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 23. Sebelum kita masuk ke penjabaran ayat ini berdasar ilmu yang disampaikan para pakar tafsir yang bersanad. Bersanad itu artinya transmisi pengetahuannya bersambung terus sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak boleh juga kita sebagai penyampai, saya misalnya menyampaikan itu berdasarkan pada logika pribadi atau pendapat pribadi, tidak. Itulah keistimewaan dalam Islam, semua ilmunya itu bersanad pada keterangan penyampai awal yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keistimewaannya. Dan ini saya perhatikan hampir tidak ditemukan. Ya, misal di keyakinan atau agama-agama yang lainnya. Ini hanya memberikan kekuatan pada kita umat Islam ya. Dikomparasikan boleh. Dikomparasikan boleh. Jadi kita itu memiliki tafsir-tafsir yang terkodifikasi, terbukukan, yang semua itu sanadnya bersambung sampai ke atas. Jadi tidak ada perbedaan-perbedaan pemahaman pada yang pokok-pokok. Yang pokok itu tentang akidah, tentang prinsip ibadah yang pokok. Nggak akan ditemukan perbedaan. Apalagi ayat Qur'annya dari zaman Nabi sampai sekarang, alif lam mim, tidak akan pernah berubah menjadi alam. Dan tidak ada ejaan yang disempurnakan misalnya, tidak akan kita temukan. Ya, ini pokok bagian yang pertama. Sebelum kita masuk kepada keterangan ulama-ulama tafsir terkait dengan ayat tadi, saya ingin berikan gambaran umum dulu tentang kaitan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ya, jadi di Quran itu selalu terkorelasi antara ayat yang sedang ditafsirkan dengan ayat yang sebelumnya dan ayat yang setelahnya. Oke, kita masuk pada kaidahnya. Ini dasar ilmunya. Nanti sebelum mengaji seperti ini, ada ilmu namanya ulumul Quran. Ulumul Quran itu bahkan dari pokok, dari manusia diciptakan, diturunkan ke bumi, turun petunjuk, petunjuknya berupa wahyu, sekarang Quran, terus semua
digali dan diterangkan sampai ke inti-intinya. Itu nanti ada di aspek ulumul Quran. Yang terkait dengan ini, metodenya nanti disebut dengan, saya sering istilahkan 2S 1L. Ya, S-nya pertama siyak, yang kedua sibak, yang ketiga lihaq. 2S 1L. Yuk kita lihat nih ya. Ini saya waskat, ada pengawasan melekat nih. Jenzal dari pagi nggak lepas ini ya, insya Allah aman. Jadi saya yang umroh, ini yang tahalul. Harus ditutup deh. Tapi tadi sudah janji katanya kalau ini Pak, kayak ini Buya hormat gak? Saya bilang hormat insya Allah. Hormat, berat. Hormat. Ayo kita nulis Bismillah. Nas di bawah sini. Jadi ada yang disebut 2S, ya, 1L. 2S 1L. S-nya yang pertama disebut dengan siyak. Siyakul ayat. Ya, seperti ini. Yang kedua, sibak. Ini kita belajar ilmunya dulu ya, supaya paham betul. Sibak. Gini. Kemudian yang ini, lihaq. Gini ya. Baik. Lihaq. Siyak, sibak, dan lihaq. Ini teori dasarnya. Dan ini sangat mahal sekali, serta sangat penting sekali. Jadi dengan ilmu ini, kita bisa mengetahui siapa yang asal-asalan mencomot ayat Quran. Lalu dengan sengaja memberikan pemahaman, dengan pemikirannya sendiri, atau kepentingannya yang diinginkan. Oke? Siyak adalah ayat yang ingin diketahui maknanya. Misal, kita sekarang ingin mengetahui makna ayat ke-23 dari surah Al-Baqarah. Quran surah kedua ayat 23. Ini yang disebut siyaknya. Konteks ayat yang ingin dipahami maknanya. Nah, di dalam memahami Al-Quran, apalagi menafsirkan, untuk memahami ayat yang ingin ditafsirkan itu atau ingin diketahui maknanya, maka tidak bisa berdiri sendiri. Harus dilihat apa kaitan dengan ayat sebelumnya. Kaitan dengan ayat sebelumnya itu yang disebut dengan sibak namanya. Ini. Apa korelasi dengan ayat ini? Ya. Apa korelasi ayat ini dengan ayat sebelumnya? Apa kaitannya? Kemudian setelah itu, apa korelasi ayat 23 ini dengan ayat setelahnya? Itu yang disebut lihaq namanya. Jadi kalau Anda ingin menjadi penafsir Al-Quran, kenapa tidak diaminkan? Ya, mungkin nanti bisa anak atau cucunya kan? Kalau ada yang ingin menjadi penafsir Al-Quran, maka tidak bisa satu ayat langsung bisa ditafsirkan sendiri, tidak begitu. Apa hubungan ayat 23 dengan 22, 21, 20 sampai ke Al-Fatihah? Lalu apa kaitannya dengan ayat 24, 25, 26 sampai dengan ke An-Nas? Ya, ayat yang terakhir, ayat yang ke-6. Jelas sampai sini? Nah, jadi mufassir itu tidak bisa sembarangan. Ya, tidak bisa asal satu ayat langsung ditafsirkan begitu saja. Nah, sekarang ada kebiasaan-kebiasaan orang-orang tentu kekinian, terutama saya perhatikan dari kalangan-kalangan yang liberal tertentu itu, suka mengambil ayat-ayat tertentu hanya untuk memenuhi keinginannya saja. Ya, misal untuk menguatkan keinginan konsep pluralisme agama, diambil satu ayat Quran Al-Baqarah 62, itu aja. Itu pun secara siap udah salah paham karena nggak ngerti gitu cara memahaminya, dan tidak pernah dikaitkan dengan ayat sebelumnya, ayat setelahnya. Maka sudah gagal paham, pahamnya gagal, dan menggagalkan orang lain untuk paham. Paham nggak? Paham ya? Sudah gagal paham, pahamnya gagal, dan menggagalkan orang lain untuk paham. Quotes yang kedua ya. Baik. Nah, ini yang harus dipahami dengan baik, sehingga kalau belajarnya begini, nanti kita memahaminya secara utuh. Dan nikmat belajarnya, serta luas pemahamannya, dan dalam kita memaknainya.
Baik, apa hubungan ayat 23 dengan ayat-ayat sebelumnya? Sibaknya dulu. Kita akan buka yang pertama secara umum, muqaddimah. Yang kedua secara khusus nanti, secara mendetail. Pertama secara umum, kaitan dulu dengan ayat yang ke-22 sampai ke-21. Di ayat ke-21 sampai dengan ayat ke-22, Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti pernah kita terangkan di pertemuan yang lalu, menegaskan keesaannya, ketuhanannya, sekaligus menampilkan sifat Rahman dan Rahim, kasihnya yang paling dalam, yang dengan kasih itu menginginkan semua hambanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah saya terangkan itu? Di ayat 21 ya. Ya ayyuhan nasu' budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, "Hei semua manusia, aku menginginkan kalian menjadi pribadi yang lekat dengan nilai takwa. La'allakum tattaqun." Saya ingatkan kembali, kenapa harus bertakwa ya Allah? Dengan takwa aku jamin hidupmu mudah. Ya, problematikamu akan mudah mendapatkan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Rizkimu pun akan mudah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ilmu pun akan mudah. Wattaqullaha yu'allimukumullah. Kamu akan dekat dengan kebahagiaan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi dengan meningkatkan takwa itu secara singkat, kesuksesan dan kebahagiaan hidup itu mudah diraih. Lalu hambanya bertanya, bagaimana cara meningkatkan takwa ya Allah? Kata Allah, bangun hubungan denganku secara baik. Jalurnya lewat ibadah namanya. Karena itu dibuka dengan kalimat, ya ayyuhan nasu' budu. Dan kita ikrarkan setiap sholat, ya Allah, saya sekarang berikrar beribadah kepadamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ayat 21 ini menunjukkan satu tentang sifat ketuhanan, ya, menegaskan tentang sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ilahiyatillah atau uluhiyatillah, ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang ke-22-nya menegaskan tentang kuasa Allah yang menggenggam semesta, sifat rububiyahnya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jadi ayat 21, 22 itu menegaskan kepada kita tentang satu aspek keesaan Allah dengan segala lingkup kekuatannya. Secara singkat aspek ilahiyahnya. Paham sampai sini? Baik, dengan memberikan pemahaman itu, maka seluruh hamba-hamba Allah mendapatkan informasi yang utuh bahwa yang dipertuhankan itu hanya siapa? Allah. Yang esa hanya siapa? Yang pencipta siapa? Nah, nanti detailnya di ayat-ayat berikutnya sampai ke surah Al-Ikhlas kita akan dapatkan itu. Ini gambaran umumnya dulu. Nah, sekarang kalau kita sudah mengetahui Tuhannya siapa? Allah. Yang mencipta siapa? Allah. Dan kita ingin mendapatkan predikat takwa tadi supaya kehidupan di muka bumi ini khususnya mudah dijalani, bahagia mudah diraih. Tadi kan jalannya harus membangun hubungan baik dengan siapa? Allah. Skemanya lewat apa? Ibadah. Masih ingat kan? Sekarang siapa yang mencontohkan kita ibadah itu? Nah, siapa yang mengajarkan kita ibadah itu? Dimensi kita kan dengan Allah jauh kan? Ya, sekarang belum punya kemampuan untuk melihat, menyaksikan langsung, dan seterusnya. Tapi kita meyakini dengan bukti-bukti yang ada, yang Tuhan siapa? Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita bertanya untuk memudahkan kita menunaikan ibadah kepadanya, maka Allah utuslah kemudian di setiap masa, setiap era pergantian zaman, seorang utusan untuk membimbing dan memberikan arahan kepada setiap umat yang berkehidupan. Sosok yang diberikan pesan, awas hati-hati, misi, wahyu yang diutus untuk menerangkan, secara singkat disebut dengan Rasul namanya. Jamaknya Rusul. Rasul. Jamaknya apa? Rusul. Misinya, wahyunya itu yang disebut dengan risalah namanya. Risalah. Kalau spesifik terkait dengan aspek ketuhanan,
maka disebut dengan wahyu. Pelan-pelan, karena sekarang risalah bahasa Arabnya netral sifatnya, bisa ke surat, bisa ke pesan, bisa ke SMS, sekarang itu disebut dengan risalah. Karena itu untuk membedakan antara risalah yang datang dari Allah dengan hubungan sesama manusia, maka disebut dengan apa namanya? Wahyu. Maka setiap rasul itu ditetapkan sebagai rasul, diangkat menjadi rasul, tanda pertamanya mesti mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul, maka tidak mungkin beliau keluar dari fase ini. Ditetapkan sebagai nabi, sebagai rasul, mesti mendapatkan wahyu ini dulu. Karena itu kisah viral yang kita dapatkan dan dibenarkan secara sejarah dan bisa dilacak bahkan sampai tempatnya. Kemarin saya terangkan dari jamaah umrah itu, saat di Mekah saya terangkan langsung, ini rumah nabinya. Ini dilahirkan di sini, di tempat beliau berumah tangga, jarak dari sini ke Gua Hira itu berapa bukit, sampai juga ada teman-teman yang naik ke atasnya. Jadi bukitnya ada, Jabal Nur, bukit cahaya, guanya ada, orangnya ada, bukti wahyu diturunkannya pun ada sampai sekarang. Baik ya? Maka ketika wahyu pertama turun dan sekaligus mengangkat Rasulullah SAW, Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul, maka turunlah kemudian 5 ayat yang kita hafal sampai dengan sekarang. Surah Al-Alaq, surah 96 ayat 1 sampai 5 itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Pelan-pelan, saya ingin paham betul dengan baik. Sampai di sini memahami, mengerti? Ya. 1. Jadi Nabi Muhammad SAW menjadi nabi, menjadi rasul itu, kalau bahasa kitanya mesti ada SK-nya. Ya kan? Surah ketetapannya. Surah ketetapannya berupa apa? Wahyu. Dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Nah, ketika beliau sudah mendapatkan wahyu ini, maka sahlah status beliau diangkat sebagai nabi dan rasul. Ini poinnya. Pelan-pelan. 1. Sampai sini paham? Baik. Nah, ketika Nabi menerima risalah ini, kemudian ditugaskan oleh Allah menyampaikan kurikulum kehidupan sebagai bimbingan hidup untuk umat beliau sampai akhir zaman. Supaya bahagia, supaya senang, supaya tenang, ya. Maka langsung dibimbing oleh Allah, Muhammad SAW sampaikan ini. Itulah yang kita terima sampai sekarang. Semua kumpulan wahyu itu oleh Allah langsung, namanya disebut dengan Al-Quran. Jelas di sini? Baik, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi semua kumpulan-kumpulan wahyu yang disampaikan pada Nabi Muhammad SAW, yang lafadznya dan maknanya langsung dari Allah, itu yang kita sebut dengan apa namanya? Al-Quran. 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat. Jelas? Oke, 2. 3. Sebentar ya, kita belum spesifik betul nih. Saya ingin paham betul setiap tahapan-tahapannya. 3. Al-Quran ini, ingat, bukan sekedar kitab bacaan. Dasar wahyu yang diturunkan dari Al-Quran ini adalah berupa kurikulum kehidupan. Ingat itu ya? Jadi Al-Quran ini bukan sekedar bacaan. Betul kalau kita baca ada pahalanya. Tapi membaca itu adalah gerbang yang mengantarkan pada pemahaman. Apa yang diinginkan dari kita mampu baca Quran itu? Bukan sekedar lancar baca, supaya tahu isinya. Nah, di dalam Quran itu dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu isinya kurikulum kehidupan yang mengantarkan pada kebahagiaan di 3 alam. Dunia, alam kubur, sampai dengan akhirat. Semua kurikulum ini yang mengantarkan pada kebahagiaan tadi, itu bahasa Al-Qurannya disebut dengan hudan namanya. Apa namanya? Nah, semua nabi dan rasul yang bertugas di bumi itu mendapatkan hudan ini. Cuma nanti setiap eranya namanya beda-beda. Sejak Nabi Adam turun pun sudah ada hudan ini. Ya, nanti kita kan masih lihat 23 kan? Nanti saat masuk ayat 38 itu kisahnya Nabi Adam turun ke bumi. Apakah turun begitu saja? Tidak. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu konsep dasarnya. Kata Allah, aku menginginkan semua hambaku yang berkehidupan di bumi ini semuanya harus bahagia, harus senang dan tenang.
Saya sering katakan dari dulu, konsep dasar berkehidupan di muka bumi ini semuanya tenang dan senang. Jadi di rumah tangga itu menyenangkan, di pekerjaan itu menenangkan. Dasarnya begitu. Nah, kalau ingin dapatkan itu, buka kurikulumnya, hudannya. Di era Nabi Adam sudah ada, Nabi Nuh sudah ada, Ibrahim sudah ada, bentuknya sohof. Sohofi Ibrahim wa Musa. Kan? Di era Nabi Musa ada, disebut dengan Taurah namanya. Di era Nabi Isa ada, disebut dengan Injil namanya. Di era Nabi Daud ada, disebut dengan apa? Zabur namanya. Itu untuk umatnya yang berkehidupan pada masa itu. Di era Nabi Muhammad, sampai akhir kehidupan, sampai akhir zaman, maka hudannya disebut dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini, itu pedoman hidup. Mahal itu. Kalau kita sudah pahami isinya, dan kita bawa dan praktekkan dalam kehidupan, itu yang dijamin langsung oleh Allah pencipta kita, akan merubah kehidupan kita lebih dekat dengan kebahagiaan dan ketentraman. Dan itu yang dibuktikan lewat sejarah, merubah umat jahiliyah menjadi khairu ummah. Dan merubah mereka bukan sekedar khairu ummah dalam arti akhlak, tapi berpengetahuan, punya peradaban, dibawa ke setiap tempat pun jadi maju. Itulah Quran. Nah, ini yang ingin kita sadarkan kembali pada umat di masa kini, bangkit. Kembali ke Quran. Kembali itu, ya mulai dengan gerbangnya bisa baca dengan benar, setelah itu pahami isinya. Dan praktekkan setiap ayat Quran itu di setiap aktivitas yang mengiringi kehidupan kita. Jaminannya sudah ada kok. Ya. Tuh anak-anak timnas usia 16 itu, ya, yang baca Quran itu, yang ke masjid dengan disiplin itu juara kok. Ya. Tapi jangan dipotong sampai sini kalimatnya. Terjadi olok-olokan gitu kan. Ya, tapi kita nggak bisa pisahkan. Ya, nggak bisa kita pisahkan. Buktinya mereka disiplin sholat kan. Menghafal Quran juga kan. Baca Quran juga kan. Artinya apa? Baru baca ada jadi juara. Lagi paham isinya gitu kan. Kalau kita mau balik seperti itu. Tapi juga nanti nilai dari itu ada kerja keras, ada disiplin, ada kebaikan-kebaikan. Itu yang ingin saya sampaikan. Apa hubungan dengan korelasi ini? Secara singkat. Secara singkatnya, saya ingin memahamkan terlebih dahulu bahwa yang pertama, turunnya wahyu ini sekaligus menetapkan pengangkatan Muhammad SAW sebagai Rasul. Satu, jelas? Baik. Kemudian setiap Rasul harus punya wahyu kan? Baik. Punya kitab. Apa tadi namanya? Al-Quran. Sepakat dulu situ ya. Saya tuliskan. Al-Quran. Kemudian fungsinya Al-Quran apa? Hudan. Sebagai kurikulum hidup. Ingat itu baik-baik ya. Sebagai kurikulum hidup. Anda baca aja udah tenang. Apalagi paham dan diamalkan. Ya? Itu poinnya. Sebagai kurikulum hidup. Tolong tanamkan nih baik-baik. Nah, kurikulum ini mungkin nggak bisa merubah, mengantarkan masyarakat, dipahami dan diamalkan kalau nggak diajarkan, mungkin nggak? Tidak. Karena itu tugas Nabi setelah menerima ini, beliau mesti mengajarkan. Jelas? Maka dari itu nanti di ayat 151 tegas dari Allah langsung. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab. Kata Allah, Muhammad, aku tidak utus engkau untuk menerima Quran saja, tapi aku utus engkau untuk meneruskan dan mengajarkan Quran ini kepada umatmu dan diteruskan sampai akhir kehidupan. Jelas sampai sini? Nah, problemnya adalah ketika Nabi mengajarkan Al-Quran kepada umatnya itu, kita lihat di era beliau, maka didapati tidak semua kalangan menerima penyampaian Nabi ini secara utuh dan menerima ketetapan Nabi sebagai Rasul. Ada di antara mereka yang menolak langsung dan menepikan kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Di antara orang-orang yang ingin mendowngrade istilah sekarang itu, ya, ingin menepikan kerasulan Nabi, ingin menafikan kerasulan Muhammad SAW sehingga diturunkan nggak dianggap Rasul lagi, maka satu cara yang mereka tempuh adalah diantaranya bukan langsung menolak kamu bukan Rasul, tapi dengan cara apa? Dengan cara langsung menolak, meragukan atau bahkan menuduh wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka muncullah di antara mereka bukan langsung menuduh nabinya. Kalau menuduh nabinya, mereka kurang kemampuan karena mereka sepakat beliau itu seorang yang amin, terpercaya, jujur, nggak pernah mabuk, nggak pernah zina, sempurna nasabnya bangun, ya nasabnya bagus. Maka yang pertama mereka lakukan adalah menuduh Qurannya. Dengan apa? Dengan tuduhan, dengan hujatan, dan memunculkan keraguan paripurna. Ragu yang mengandung tuduhan dan hujatan, itu dalam bahasa Arab disebut dengan roib namanya.
Jadi tuduhan yang menuduh Quran ini sebetulnya asalnya untuk menjatuhkan nabinya, menjatuhkan kerasulannya. Cuman masuknya lewat keterangan-keterangan yang disampaikan Nabi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Halo, paham nggak? Paham ya? Nah, apa hubungan ayat 23 dengan 22 dan 21? Seakan ingin memberikan pesan kepada kita begini. Kalau kita hidup nanti di dunia, ada 4 golongan manusia. Tugas mereka berkehidupan mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan. Sampai dengan ke surga. Untuk mendapatkan ini, mesti dekat dengan Allah. Ayat 20, 21, 22. Dekat dengan Allah. Supaya dekat dengan Allah, ikuti petunjuk Rasulullah. Lewat wahyu yang disampaikan, ayat 23. Hanya ketika disampaikan itu, ada kalangan-kalangan yang tidak mau menerima, bahkan langsung menyoal Nabi, menuduh Nabi dengan cara apa? Ingin menjatuhkan Nabi langsung lewat Quran yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jelas sampai sini? Baik ya? Paham? Jelas kaitannya? Nanti secara detail akan diungkap di kitab tafsir, golongan mana yang melakukan tuduhan itu dari 4 golongan yang pertama yang kita bahas dari ayat 1 sampai dengan ayat 20 itu. Yang pertama kan golongan beriman bertakwa, ayat 1 sampai 5. Yang kedua yang ingkar 6 dan 7, gitu kan? Di dalamnya ada orang yang mengaku muslim ikut ingkar juga, ya? Awas. Dan yang keempat orang munafik. Dari 4 golongan ini, siapa yang dimaksudkan di ayat ke-23 itu? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kuntum di situ siapa? Siapa mereka? Bagaimana cara menuduhnya? Seperti apa mereka menuduh? Dan pesan apa yang ingin disampaikan di ayat ini pada orang-orang di masa depan yang mungkin terjadi kejadian serupa dengan tokoh dan keadaan yang tidak sama. Itu yang kita bahas nanti setelah Isya. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Kita jeda karena sudah tiba waktu Isya dan kita akan detilkan insyaallah ba'da Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada seluruh hamba-Nya bahwa dalam konteks berkehidupan di bumi itu akan ditemukan setidaknya 4 klasifikasi manusia berdasar keimanan mereka kepada Allah dan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Ada golongan pertama yang meyakini dan meningkatkan ketakwaan dengan modal keyakinan itu yang diungkap di Al-Baqarah ayat 1-5. Ada golongan kedua yang menolak dan mengingkari Al-Quran, baik secara langsung dengan cara yang tajam, ataupun golongan kedua yang mengaku beriman tapi perilakunya bahkan mengingkari isi Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah orang-orang munafik yang lisannya mengatakan beriman tapi hatinya berpenyakit. Golongan 3 dan 4 di ayat ke-6 dan 7, dan golongan 2 dan 3 di ayat 6 dan 7, serta golongan yang keempat di ayat 8 sampai dengan ayat 20 di surah Al-Baqarah. Di ayat ke-21 sampai ayat ke-22, Allah menyampaikan dengan penuh kasih dan sayang yang sangat mendalam, menginginkan seluruh hamba-hambanya 4 golongan ini mendapatkan kebahagiaan yang sejati, kesenangan dalam kehidupan di dunia sampai berpulang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menginginkan yang kufur menjadi beriman, yang munafik pun bertobat menjadi mukmin yang taat. Karena itu Allah berikan jalan di ayat 21 untuk kembali menyembah Allah, kembali membangun hubungan baik dengan Allah, Sang Pencipta seluruh alam semesta, termasuk kita sendiri sebagai makhluk, sehingga dengan itu mendapatkan jalan kebahagiaan tadi yang disebut dengan jalan takwa. Maka untuk mewujudkan itu, Allah berkenan mengutus di setiap umat generasi dalam perjalanan waktu sampai kehidupan berakhir seorang hamba pilihan, Al-Mustafa, yang membawa misi sekaligus juga penetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan disebut dengan Rasul. Dalam menetapkan Rasul ini, maka disampaikanlah wahyu Allah berupa pengangkatan Nabi dan Rasul itu, dan spesifik untuk umat terakhir, wahyu pengangkatannya berupa Al-Quran. Nabi Rasul terpilihnya yaitu Sayyiduna Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah kurikulum manhaj kehidupan yang diinginkan oleh Allah dengan semua firman dalam Al-Quran itu membimbing semua manusia akhir zaman sampai kehidupan berakhir supaya mereka, kita semua menjadi lebih dekat kembali dengan Allah, terbangun nilai takwanya dan mendapatkan kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat. Namun demikian, sejak risalah ini disampaikan dari mulai dakwah Nabi SAW di kota Makkah Al-Mukarramah sampai dengan di kota suci Nabawi Al-Madinah Al-Munawwarah, ternyata didapati di antara sekian yang menerima Al-Quran itu sebagai petunjuk kehidupan, ada orang-orang yang tidak berkeinginan Nabi dengan status sebagai Rasul itu, yang menolak kerasulan melekat pada pribadi Muhammad SAW. Ingat, bukan menyoal pribadi nabinya yang soleh, ya, tapi menyoal kenapa sih Muhammad yang harus menjadi Rasul. Satu, ada yang demikian. Ada yang kedua yang terganggu kepentingannya ketika Nabi menjalankan misi kerasulan. Nah, menyampaikan sesuatu yang baik itu disebut muslih namanya. Ingat ya, kepribadian yang melekat pada diri menjadi baik itu solih namanya. Jadi bedakan antara solih dengan muslih, itu berbeda. Kalau kita secara pribadi baik itu solih, tapi kalau ingin menebarkan kebaikan itu pada orang lain sehingga yang lain pun menjadi baik, itu muslih. Nabi ketika solih gelarnya banyak, bahkan dari orang-orang jahiliyah sendiri. Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu-Abu yang lainnya itu sepakat menggelari Nabi Muhammad SAW dengan Al-Amin, orang terpercaya, orang jujur, orang paling mulia, orang paling baik, soleh. Tapi ketika muslih ingin menebarkan kesolehan itu sehingga semua mendapatkan percikan dari kemuliaannya, maka ada yang terganggu kepentingan-kepentingan dunianya dengan itu, maka mulailah menyoal Nabi SAW. Jelas di sini? Nah, saya ingin masuk dulu pada gambaran umum tentang hikmah besar sebelum masuk kepada tafsirnya. Saya ingin tegaskan kembali, jika di dalam Al-Quran, ingat kaidah ini ya, disebutkan nama spesifik, pada kejadian spesifik, waktunya spesifik, maka kejadian itu tidak akan dialami lagi oleh orang lain di masa depan. Kaidah umumnya demikian. Contoh, Maryam alaihissalam binti Imran. Dan di Quran selalu disebutkan dengan nasabnya, wa Maryam ibnata Imran, wa Maryam ibnata Imran. Maryam anak perempuannya Imran. Jelas? Beliau mengandung, melahirkan tanpa adanya pasangan yang menyentuhnya. Maksudnya, lihat kata-kata saya, bukan tanpa bapak ya. Kalau mengandung, melahirkan tanpa bapak banyak sekarang. Ya? Walaupun ngaku Maryam bisa ditolak ya. Tapi tanpa disentuh laki-laki manapun, karena bahasa beliaunya walam yamsasni bashar, tidak disentuh laki-laki manapun. Dan itu kalimat Qur'annya jelas, wa Maryam ibnata Imran, Maryam anak perempuannya Imran. Artinya kejadian seorang perempuan mengandung dengan izin Allah, melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, hanya akan dialami oleh Maryam anaknya Imran. Ingat ya? Dan tempatnya spesifik nanti, jadi nggak bisa klaim, oh saya juga dari Tambun, Maryam juga nggak bisa. Ya, jelas ya? Tapi kalau yang disampaikan inisial atau gelar, inisial atau gelar, seperti Fir'aun misalnya, itu kan gelar dari kata Faraoh, ya, raja-raja, ya. Ataupun misalnya gelar-gelar tertentu, Abu Lahab, tabat syada abi dahabiu watab misalnya, bukan nama aslinya. Atau keterangan umum yang menyebutkan sesuatu tapi tanpa dirinci namanya. Ini menunjukkan peristiwa dimaksud akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda, suasana yang tidak serupa tapi substansi yang sama. Ya, jelas sampai sini ya? Baik. Nah, ini pun ayat 23 itu Allah menyampaikannya dengan redaksi umum, bukan dengan redaksi khusus. Ya. Jadi sekalipun yang terjadi pada masa itu adalah masyarakat Quraisy pada masa itu, ya, kufar baik di Mekah ataupun nanti yang di Madinah kalangan munafiqun, tapi ternyata kalimatnya disebutkan dalam bentuk umum yang mengalami Nabi, tapi nggak disebutkan nama nabinya di sini Muhammad. Ya, umum sifatnya.
Baik, maka kaidah nanti dalam ilmu asbabun nuzul disebutkan demikian. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Maka hikmah yang akan didapatkan, bahkan hukum, akan dilihat dari keumuman lafaz ayatnya, bukan karena sebab kejadiannya. Jadi sekalipun ini pernah terjadi di masa lalu, Quran ingin memberi isyarat akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Apa kejadian yang pertama? Pertama adalah isyarat. Orang-orang yang menjadi muslih, bukan soleh, maka resikonya selalu akan mendapatkan tantangan-tantangan dalam menyebarkan nilai-nilai kebaikan itu. Jadi kalau Anda menjadi baik, tantangannya diri Anda sendiri. Ingin sholat berjamaah ke masjid, tantangannya diri Anda. Bisa nggak mengatasi rasa malas itu? Ingin ngaji Quran, bukan Qurannya yang susah, Andanya yang hese. Ya kan? Hese kan kalau ditafsir jadi HS juga ya. Jadi manusianya yang susah, bukan Qurannya. Buktinya yang anak kecil bisa hafal Quran. Yang kata orang nggak bisa melihat, kata saya Allah tutup pandangannya dari maksiat, bisa menghafal Quran. Yang tua nggak ada ketuaan, hafal Quran. Yang muda nggak ada kemudaan, hafal Quran. Ya, yang dihafalkan sama, tebalnya sama, juznya sama, jumlah suratnya sama. Jelas sampai sini? Baik ya. Jadi ini gambarannya gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi saleh, problem pertamanya harus mampu mengentaskan kendala secara internal dalam diri kita. Rasa malas, ragu-ragu, kurang disiplin, itu pribadi. Tapi kalau kita ingin menjadi muslih, ngajak orang lain dekat dengan Al-Quran. Apalagi levelnya semakin tinggi. Berdakwah, menerangkan yang baik-baik, menjauhkan dari kemungkaran, pasti otomatis akan mendapatkan penerimaan-penerimaan yang tidak seragam. Minimal akan ada yang menentang. Itu sudah fitrah. Jadi kalau jadi dai nggak mau ditentang, itu artinya keluar dari fitrah. Ya, jadi ulama tidak ingin diuji dengan pertentangan, itu artinya keluar dari fitrah. Ketika seseorang ingin jadi muslih, mau jadi alim kah, jadi dai kah, mubaligh kah, atau profesi macam-macam kah, sepanjang muslih. Anda misalnya seorang pedagang, ingin menjauhkan dari riba, pasti akan ada tantangan. Ingin ngajak orang lain menjauh dari riba, ada tantangan. Ingin mengajak orang lain ke masjid, amar ma'ruf, ada tantangan. Dan di antara tantangan yang mungkin ada, khususnya muslih yang meneruskan risalah Nabi, para ulama. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan ulama yang benar itu mewariskan warisan Nabi. Apa warisan Nabi itu? Wa innal anbiya'a lam yurithu dinaran wala dirhama. Dan Nabi enggak pernah mewariskan dirham dan dinar. Bukan amplop yang diwariskan. Ya, bukan tarif yang diwariskan. Jadi ulama yang benar itu walakinnahum warathul ilma. Akan tetapi para nabi dan rasul itu mewariskan pengetahuan. Jadi kalau mendapatkan ulama yang mengajarkan pengetahuan, ya, awas. Tanpa menghadirkan aspek-aspek duniawi yang kentara, itulah warathatul anbiya. Tidak diukur ilmunya dengan amplopnya. Apalagi meminta tarif misalnya. Nah, resikonya orang-orang seperti itu ketika menjadi muslih, itu pasti ada tantangan. Dan salah satu tantangannya adalah jika di zaman Nabi yang disoal adalah risalahnya melalui Qur'annya, maka di era-era berikutnya akan ditemukan melalui misalnya keterangan-keterangannya. Ya, terjadi sekarang. Anda bisa melihat ada ustadz, alim, ulama, videonya dipotong, diadukan dengan ustadz lain, dipotong di soal potongannya, ada yang begitu. Ya, tujuannya apa? Bukan potongan videonya, tujuannya untuk menjatuhkan ulamanya, sehingga fiqh, kredibilitas ulama itu turun, gak ada yang mau ngaji lagi. Padahal dari 10 persoalan, 9 mungkin benar, satunya mungkin keliru. Apakah karena satu itu 9-nya dihilangkan? Nah, ini yang dilakukan orang dulu itu seperti itu, Qur'annya disoal. Sebab kalau Qur'annya disoal, jatuh, itu jatuh kerasulannya. Jelas? Terjadi sekarang nggak? Nah, itu yang ingin saya maksudkan yang pertama di sini. Nanti itu ada masuk babnya. Ya, makanya hati-hati ya. Kalau nanti menemukan misalnya siapa saja guru-guru kita itu dan terkenal baik, terkenal mulia dan sebagainya, tiba-tiba misalnya isu muncul potongan atau muncul di media A, B dan C sesuatu yang terpotong dan tidak dikonfirmasi dan terviralkan secara menyeluruh, itu pasti ada sesuatu yang tidak tepat di dalamnya. Nanti kalau sudah masuk ke Ali Imran ayat 83 kita akan masuk ayatnya. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bih. Ada tipikal masyarakat sakit. Kalau menemukan sesuatu asal bisa jadi berita, mereka langsung broadcast. Oh. Ayatnya ada. Kita kan baru ayat 23 Al-Baqarah. Nanti setelah Ali Imran kita dapatkan. Ya. Jadi broadcasting itu ada zaman jahiliyah juga. Ya,
Dan ada juga pelaku-pelakunya. Nanti kalau sudah masuk ke rinciannya saya tunjukkan satu-satu dan data sejarahnya kita turunkan. Ini bukunya, ini kitabnya, ini orangnya, ini tahqiqnya, ini biografinya sampai ke ujungnya. Supaya kita paham. Nah, kalau ada yang begitu pun bagaimana meresponnya? Ada ilmunya lagi. Bukan mencela, dari mulai meninggalkan sampai mendoakan. Indah kan? Indah gak? Ya, jadi kalau ada sesuatu yang menyoal Qur'annya, kata Qur'an jangan balas dicela. Karena mencela yang tercela itu buang-buang energi. Nanti ada An-Nisa ayat 140. Di Quran surah keempat ayat 140. Ya. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran, jika ada orang-orang yang berupaya, awas hati-hati nih, menyoal Al-Quran, atau mengotak-atik ayat Quran sesuai kepentingannya, atau mengolok-oloknya, atau mengolok-olok syariat, kata Quran, jangan sibukkan dengan mencela. Tinggalkan aja. Acuhkan. Ya, nah, itu sekarang kan problemnya banyak dilihat. Ya kan? Di-download, dilihat, di-komen. Ya begitu di-komen banyak menyebar. Kata Quran, acuhkan aja. Kalau tayangan gak usah ditonton, ratingnya turun, gak akan muncul lagi. Ya, jadi kontroversi itu karena banyak dibahas. Kalau ditinggalin ya sudah selesai. Ya, tapi indahnya kata Quran, hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sambil didoain sampai mereka mau sadar bahwa itu salah. Ketika mengerti bukunya nggak dibaca, kajian yang nggak diikutin, ditinggalkan, itu sadar ada yang salah, mereka mau balik lagi. Kalau sudah seperti itu, ajak tunjukkan pada jalan yang baik. Indah nggak Qurannya? Indah. Jelas ya? Nah, kalau sudah paham itu, mari kita kembali ke ayatnya. Siapa golongan orang-orang yang menyoal Nabi itu, dan sasaran utamanya itu dasar pengangkatan wahyunya. Ya, orang diangkat jadi gubernur, SK-nya digugat. Kalau SK-nya digugat, gak jadi gubernurnya kan? Jelas? Nah, ini Nabi SK-nya digugat, surat keputusannya itu, ya pengangkatannya digugat oleh orang-orang ini, disoal. Ketika disoal nanti ujungnya akan dilekatkan soalan itu kepada nabinya. Dimulai dari surahnya, dimulai dari Qur'annya, dari situ dimunculkan stereotip, ya, stereotip itu tuduhan-tuduhan atau hal-hal yang tidak bagus kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kita bacakan sekarang ayatnya. Kalau sudah paham konstruksi ini, mari kita bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Wa in kuntum, dan jika kalian. Nanti kita akan lihat siapa kalian di sini ya. Fi raibim, mengalami keraguan, bahkan menghadirkan hujatan dan tuduhan. Mengalami keraguan, bahkan menghadirkan hujatan dan tuduhan. Kata raib dalam bahasa Arab bukan sekedar ragu, ingat itu. Kalau ragu saja setengah dari yakin, ya, yakin itu kan 100%. Kalau 50% antara yakin dan tidak, itu syak namanya. Sin besar, syak. Sin besar dengan kaf, syakkun. Jelas? Tapi kalau ragunya disertai dengan tuduhan dan hujatan, dan tidak ada dasar untuk menuduh dan menghujat itu, karena itu di tafsir akan ditemukan la hujjata wala hajjata. La hujjata wala hajjata. Tidak ada hajat, ya, tidak ada hujah. Kalau keraguannya disertai dengan tuduhan dan hujatan, maka berubah kalimatnya dari syakkun menjadi raibun. Jelas? Katanya besok Ustaz Ali khutbah ya di Masjid A. Oh, masa sih? Iya katanya, saya ragu kemarin aja dibilang khutbah nggak jadi kok. Memang ustadznya kadang suka pelin-pelan. Nah, itu ya. Ragu dan ada tuduhan. Itu raib namanya. Nah, ketika Quran menggunakan kata raib, artinya golongan ini bukan sekedar meragukan, tapi sekaligus mengemas keraguan itu sebagai kamuflase dari tuduhan. Intinya nuduh Nabi, menghujat Nabi, cuman dikemas dengan kemasan yang seakan terlihat halus. Ya, saya ragu sama Muhammad deh, masa iya sih Rasul? Ya, kemarin dia bilang ke sana ke Aqsa, cuman semalam bolak-balik, kita aja 3 bulan, ya kan? Kayaknya emang lagi pusing tuh Muhammad, ya. Iya, kayaknya kena pengaruh jin kan. Nah, itu bahasa-bahasa mereka yang diabadikan di Quran. Ya. Nanti belakangan itu nuduh Qurannya, nuduh orangnya. Kayaknya udah berubah jadi penyair ya. Perasaan dulu nggak pernah nyair Muhammad tuh. Iya, dukun kali kan itu. Ada begitunya, makanya nanti turun ayat Quran, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma yu'minun. Ya, wala biqauli kahin.
Muhammad itu bukan dukun, Muhammad bukan penyair, Muhammad bukan tukang sihir. Nanti itu karena ada tuduhan-tuduhan yang di awalnya nggak mempan, muncullah kemudian bahasa-bahasa kasar yang keluar. Baik, dan jika kalian berada dalam keraguan yang disertai tuduhan dan hujatan, mimma nazzalna ala abdina, terhadap segala wahyu, maksudnya Al-Quran, yang dengan keagunganku, saya selalu menerjemahkan kata panjang itu, saya artikan dengan arti balaghahnya, menunjukkan keagungan. Nah, itu dalam bahasa Arab singkatan dari nahnu. Kalau digunakan kepada subjek menyampaikan sesuatu dengan nahnu, itu artinya dua. Ta'zimun nafsi wa ta'zimu sya'ni. Menghadirkan keagungan subjek, zat, untuk menunjukkan keagungan informasi yang disampaikan. Jadi kalau dalam bahasa bebasnya begini, hey, dengan keagunganku ya, kata Allah itu. Aku yang sudah turunkan Al-Quran, Qurannya agung, firmanku. Saking menunjukkan keagungan Quran, Allah membawa keagungan zatnya. Mimma nazzalna, dari apa yang telah kami turunkan dengan keagunganku, kata Allah, ya, ala abdina, kepada satu di antara hamba kami, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruskan. Fa'tu bisuratim mim mithlih. Maka saya bacakan umum dulu ya, yang objektif kata Quran. Kalau nuduh terus punya alasan. Nuduh itu harus punya argumentasi. Jangan nggak punya argumentasi, nggak punya alasan, nuduh begitu saja. Alasannya apa dituduh begitu, kata Quran. Sekarang balik di-challenge oleh Allah tuh, objektif aja. Kalau memang merasa Al-Quran ini buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rekayasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasa bebasnya begini, nanti kita akan lihat tafsirnya. Muhammad kan sama seperti kalian, manusia juga. Makan juga. Bicaranya bahasa Arab seperti kalian, ya kan? Kalau Muhammad bisa bikin ini, kalian pun pasti seharusnya bisa bikin ini yang semisal Quran. Maka kalau mau objektif, kata Allah, engkau nuduh Quran rekayasa Muhammad, maka secara logika engkau pun pasti bisa membuatnya. Dari 114 surat itu yang ada, Allah hanya meminta, datangkan coba satu surah aja yang semisal Al-Quran. Jika memang Muhammad merekayasa, Muhammad berbahasa Arab, kalian berbahasa Arab, kalian yang ahli sastra, kalian yang hebat bikin puisi, kalian yang mengikrarkan diri yang paling tangguh, ya, bahkan dalam puisi qasidah, syair dan qasidah. Kalau Muhammad dikatakan adalah Qur'annya adalah syair, maka kalian pun pasti bisa membuat yang semisal itu. In kuntum shadiqin. Jika kalian memang yakin merasa benar dengan tuduhan itu. Nah, sebentar, kita bahasa umum dulu ya, pelan-pelan. Quran ingin mengajarkan kepada kita, nggak boleh sembarangan menuduh. Sekalipun ada yang jelas-jelas salah pun, ya, kalau ingin mengoreksi, mesti punya argumentasi yang benar. Dan tujuannya bukan ingin merendahkan orang lain. Pernah menemukan orang lain salah? Halo? Anak pernah salah enggak? Pasangan hidup pernah salah enggak? Orang tua pernah salah enggak? Baik, pertanyaan saya ketika Anda melihat orang di sekitaran kita salah, maaf, Anda kalau ingin meluruskan itu, meluruskan kesalahannya atau menjatuhkan orangnya? Masa? Bener. Hah? Kalau mau meluruskan kesalahannya, kenapa harus memaki-maki? Kenapa harus mencela? Kenapa harus menyoal ciri-ciri fisiknya? Kenapa harus menyebutkan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan persoalannya? Quran itu objektif. Kalau ada orang lain salah, Anda pun belum tentu benar sempurna. Ada orang salah, Anda pun belum tentu sempurna. Jadi kalau ingin meluruskan kesalahan, jangan menyoal orangnya. Kenal Firaun? Ayo bilang kenal. Itu kan manusia paling zalim di muka bumi. Tapi sezalim-zalimnya Firaun, pernah nggak disebut nama aslinya di Quran? Tidak. Karena kesalahan itu muncul bukan karena nama orangnya. Karena pengaruh jabatan yang melekat pada dirinya. Karena itu Quran datang untuk meluruskan. Kalau ada jabatan melekat, jangan disalahgunakan. Itu poinnya. Kalau jadi pemimpin, jangan zalim. Yang disebutkan bukan orangnya. Apa sebabnya? Sehingga ketika ada orang dengan nama yang sama, tidak ketularan atau kecipratan keburukannya. Paham nggak? Coba kalau Firaun misalnya, diungkap-ungkap, ketemu namanya, tiba-tiba ada yang namanya sama dengan sekarang. Dapat jeleknya kan? Iya kan? Nah, itulah adabnya Quran, indahnya itu seperti itu. Ya, maka Quran mengajarkan kepada kita, memang tidak ada yang sempurna. Tapi kalau kita ingin mengoreksi sesuatu, koreksi yang objektif. Datang bawa hujah. Kalau nggak paham, jangan nyoal yang paham. Ini baru belajar sudah bilang ustadznya bid'ah. Kan jadi masalah gitu. Dengar dulu. Kalau nggak sepakat, tanya.
Kalau misalnya tidak masuk atau tidak sepakat atau mungkin tidak cocok, tidak harus menjelek-jelekan. Sudah belajar kepada yang cocok, bangun silaturahim yang baik. Nafsi-nafsi akhirnya hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai perbedaan itu menjadikan tidak bisa minum teh bersama. Tetanggaan kok nggak saling sapa? Assalamualaikum akhi. Ya kan bukan manhaj misalnya kan agak repot juga. Ya? Itu yang diperbaiki. Itu yang diperbaiki. Berbeda tidak ada masalah. Tapi datangkan apa? Hujjah. Jelas ya? Datangkan bukti, datangkan argumentasi. Kalau tidak sepakat dalam argumentasi pun, bahkan dalam akidah pun apa? Lakum dinukum indah. La ikraha fiddin. Islam itu indah sekali. Jelas ya? Paham sampai sini? Baik. Jadi kata Al-Quran, kalian ini kok aneh katanya kan? Menuduh Muhammad SAW, menyoal Al-Quran, hujahnya tidak ada. Nggak ada kebutuhan dengan itu, hanya untuk menjatuhkan Muhammad SAW saja. Merasa benar dengan tuduhannya, tapi tidak punya bukti untuk menyoalnya. Jika memang benar apa yang kalian katakan Al-Quran rekayasa Muhammad, kalian pun pasti bisa membuat yang seperti itu karena kalian manusia yang sama, orang Arab yang fasih dan terbiasa membuat syair. Makanya Muhammad SAW, Rasulullah SAW, Sayyidina Muhammad SAW ditetapkan oleh Allah ummi, bahkan tidak pernah membuat syair, supaya tidak dituduh bahwa Quran itu produk syairnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Oke. Yuk kita lihat teruskan ya. Saya ingin bahas dulu sebentar dari segi bahasa Arabnya. Ya, tapi ini agak tinggi ya, agak tinggi. Kita nggak ngaji di nahwu yang dasarnya, tapi kita lebih ke sisi balaghahnya. Wa in kuntum fi raib. Saya mau masuk ke kuntum dulu. Kuntum ini fi'il madhi naqis. Kalau kita ngaji nahwu. Ya, jadi kana wa akhawatuha. Jadi kana yakunu ya. Fi'il madhi naqis. Ya, jadi kemudian menjadi kuntum karena bersambung dengan dhamir muttasil, antum. Satu itu. Yang kedua, jika kata kuntum bertemu dengan fi'il mudhari setelahnya. Fi'il mudhari itu ciri gampangnya yang ada anita depannya, hamzah, nun, ya dan ta. Namanya mudhari. Maknanya progresif. Sekarang berkelanjutan sampai nanti. Maka kuntum itu berubah fungsinya menjadi penguat. Dalam bahasa Arab disebut taukid. Paham? Tidak. Gampangnya begini. Buka Ali Imran ayat 31. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Sini. Ada? Paling kiri agak ke atas sedikit. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Ada ayatnya? Fattabi'uni. Nah, di situ kuntum, setelah kuntum ada fi'il mudhari tuhibbuna. Ada? Qul in kuntum tuhibbunallaha. Maka fungsi kuntum di situ itu sebagai taukid, penguat, menunjukkan keseriusan. Jadi cara menerjemahkannya begini. Dan jika kalian serius mencintai Allah. Begitu cara menerjemahkannya. Katakan Muhammad SAW, viralkan kepada seluruh hambaku, kepada semua umatmu. Sampaikan, jika kalian serius mencintai Allah. Cinta dengan serius cinta, beda tidak? Beda kan? Ya, aku mencintaimu. Nah, itu semua bisa mengatakan demikian. Tapi ketika ada seorang mengatakan, aku mencintaimu, besok aku datang ke rumahmu untuk melamarmu. Misalnya. Itu serius namanya. Jelas? Halo? Paham ya? Baik, maka ketika menunjukkan kesungguhan, keseriusan, kata kerjanya itu bisa diawali dengan kata kuntum. Jelas? Tapi kalau dia berdiri sendiri dan setelahnya nggak ada kata kerja, langsung keterangan seperti ayat ini. Wa in kuntum fi raib. Maka kata kuntum di sini menunjukkan kepada satu kalangan. Awas, hati-hati. Saya ulang. Maka kata kuntum di sini menunjukkan pada satu kalangan yang mengalami satu keadaan yang yang dialaminya pun tidak yakin dengan apa yang dia lakukan itu. Makanya pakai fi'il madhi naqis itu kurang. Sebenarnya mereka pun nggak yakin nuduh Nabi itu karena tahu Nabi itu orang baik. Cuman karena ada kepentingan yang lain yang mereka takut itu hilang, maka mereka memaksa dirinya untuk menuduh Nabi. Jelas ya? Itu cuma 2 kalimat tuh, wa in kuntum. Wa in kuntum fi raib. Ya, kata Allah,
jika kalian memang mengalami keraguan, dan sebetulnya itu kalian tuh nggak ragu dengan Muhammad SAW. Kalian tahu Muhammad SAW itu orang baik, orang jujur, terpercaya, orangnya soleh. Cuman karena kalian punya kepentingan yang takut kepentingan itu hilang karena risalahnya Sayyidina Muhammad SAW, kalian tega menjatuhkan dan nuduh Nabi Muhammad SAW. Jelas. Makanya Allah langsung menghilangkan kata rasulnya, menghilangkan kata nabinya, mengganti dengan lafaz yang menunjukkan kasih dan sayangnya. Allah itu kalau sudah menyayangi seorang hamba, maka menghilangkan semua kata dan menghadirkan hanya satu kata saja, yaitu abdun. Abdun itu lafaz paling tinggi dalam Al-Quran untuk menunjukkan kasih sayang Allah kepada hamba. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika diundang dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, itu undangannya bukan ditujukan kepada kalimat Rasul, bukan Nabi, tapi abdun. Subhanalladzi asra bi abdi. Dan semua Nabi juga begitu. Ni'mal abdu innahu awwab. Nabi-nabi yang lain ketika dipuji pakai bahasa hamba. Jadi kalau sudah menggunakan kata abdun, artinya seorang manusia itu sangat dekat dengan Allah dan dia mendapatkan tingkat yang tinggi dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jamaknya disebut dengan ibad. Makanya ketika mendapatkan predikat ibad disandingkan dengan sifat sayang yang banyak, namanya Rahman. Maka muncullah kalimat ibadur Rahman. Wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Pemaksiat juga begitu. Kalau dia mau tobat itu dicintai Allah. Ya, dosa sebesar apapun pengen tobat, itu Allah sangat cinta. Allah tuh sangat mencintai orang-orang yang tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat cinta dengan orang tobat. Makanya ketika ada hamba yang tobat dipanggilnya dengan ibad. Dengan ibad sebesar apapun doanya. Sebesar apapun dosanya. Pernah ada seorang pembunuh yang sangat luar biasa. Yang bunuh paman Nabi itu Hamzah radhiyallahu taala anhu, kan Wahsy itu dengan tombaknya itu. Ketika tobat dan masuk Islam dan merasa diri mungkin gak dapat rahmat Allah, mungkin gak diampuni. Yang saya tombak itu paman Nabi dulu. Tapi saya pengen dapat hidayah Allah. Mungkin gak Allah rahmati saya. Turun ayat langsung. Quran surah 39 itu. Ayat 53. Qul katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ibadi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Yang kejadian Wahsy, tapi ayatnya bentuk jamak. Tadi saya katakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Kalau ada ayat yang sifatnya begitu, maka Allah sudah mengetahui ke depan pun pasti ada orang-orang yang banyak dosanya. Dan terkadang memvonis diri, saya masih diampuni enggak? Dosa saya pernah begitu banyak, pernah membunuh, pernah mabuk, pernah zina. Allah masih rahmati saya enggak? Turun ayat ini. Seakan Allah ingin katakan begini, katakan pada Wahsy sekarang dan orang-orang setelahnya, siapapun yang merasa banyak dosa dan berlumur, dia ingin tobat, dia adalah hambaku yang aku sayangi. Hei hambaku sayang, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Belum selesai ayatnya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Dosa apa yang kau perbuat? Semua dosa sepanjang kau tobat nasuha, aku ampuninya. Allah tabaraka rahman. Makanya kalimat bismillahirrahmanirrahim itu penting. Nanti kalau kita bahas masuk ke rahasianya, kita bahas itu. Bismillahirrahmanirrahim itu salah satu faidahnya, fadilahnya. Ya, selain menghadirkan keberkahan, meniatkan ibadah, itu menjaga kita dari perbuatan maksiat. Karena kalimat Rahman yang melekat di dalamnya bukan hanya rahmat dunia. Ya, tapi juga berupa kasih sayang Allah yang menjaga dari perbuatan maksiat. Ya, ya? Makanya nggak ada orang korupsi pakai Bismillahirrahmanirrahim kan? Supaya dosanya kurang dikit, Bismillahirrahmanirrahim. Justru dosanya berlipat itu. Paham sampai sini? Baik ya. Nah, maka kita ingin sampaikan di sini kata abdun itu mahal sifatnya. Maka Allah seakan ingin mengatakan begini, ini hambaku yang paling aku sayangi ini Muhammad ini. Aku saja sayang ya sama Rasulullah SAW. Muhammad SAW ini aku sayangi. Ya, ini hambaku yang paling aku sayangi. Kamu tuduh kata Allah. Ya. Jadi jangan sembarangan sama Rasulullah itu. Jangan sembarangan. Hati-hati itu. Itu ketika turun ayat surga yang menjamin Nabi, itu penutupnya adalah orang-orang yang menyoalmu Muhammad SAW terputus semua keberkahannya dariku. Ya, itu satu-satunya Nabi dan Rasul yang masa hidupnya sudah turun jaminan surganya. Inna a'tainaka fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal. Allah sudah turunkan. Dan untuk mendapatkan predikat itu nggak mudah. Maka jangan sembarangan sama Rasulullah SAW. Ya, berdusta mengatasnamakan Nabi, mencatut nama Nabi, ya. Mencatut nama Nabi,
untuk kepentingan duniawi tertentu atau apapun itu maaf, ancamannya itu pasal ancamannya itu sudah pesan kapling di neraka itu. Ya. Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta mencatut namaku, maka seakan-akan ia telah bersiap pesan kafling satu tempat di neraka. Artinya statusnya tinggi di hadapan Allah itu. Ya. Dan di antara yang paling tinggi menyoal Nabi itu menafikan risalahnya, menyoal Qur'annya. Ya, jadi kalau ada orang sekarang ikut-ikutan misalnya ini Quran produk budaya, ya Quran rekayasa ada produk budayanya di era Nabi Muhammad SAW, itu besar itu di hadapan Allah itu dosanya. Ya, makanya kalau ada karya demikian gak usah dibaca. Gak usah diikuti. Kalau ikut-ikutan seperti itu nanti di An-Nisa diancam. Ya, di surah yang keempat itu, Junto 140. Ayat 140 itu. Iya. Junto 1 dan 2. Karena satu baris, dua baris ke bawah itu. Ya, baris yang keduanya, innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kata Allah, kalau diikuti lama-lama kalian perilakunya seperti itu. Nanti lama-lama anti Quran juga. Lama-lama anti hadis, lama-lama anti Nabi, lama-lama maaf. Ya, tidak ada kesan terhadap Nabi. Kalau sudah seperti itu, kata Allah, saya satukan dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik di kerak neraka. Nerakanya jahanam lagi. Ya, ini persoalan iman ya. Ini persoalan apa? Iman. Jelas sampai sini? Teruskan. Baik, jadi ini kalimatnya tuh dalam sekali. Allah ingin mengatakan sebetulnya orang-orang ini meyakini Muhammad SAW orang yang benar, tapi karena kepentingan dunia tertentu, tega kemudian menjatuhkan, menuduh, bahkan nanti berupaya untuk menghilangkan nyawa Nabi Muhammad SAW. Fa'tu bi suratin min mithli, maka kalau engkau memang benar-benar menuduh yang fair, kata Allah, bikin argumentasi yang benar, datangkan yang semisalnya, bikin yang serupa. Kalau memang kalian mengatakan ini rekayasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian pun tentu bisa membuat yang serupa. Wad'u syuhada'akum min dunillahi. Karena kalian telah menyoal Quran, kalian pun telah menentang Allah secara langsung dan menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kalian merasa mampu membuat itu atau bahkan tidak mampu, silahkan cari partner. Ajak. Nah, tolong dituliskan dulu sebentar, tolong tulis. Kalau enggak bawa catatan di handphone boleh. Tulis dulu. Karena ini belum ada di sini. Ya, belum ada di sini. Tuliskan dulu sebentar. 1. Quran surah 17. Ayat 88. Al-Isra. Ayat 88. Sudah? Quran surah Hud. Surah 11. Ayat 13. Ayat 13. Sudah? Quran surah Yunus ayat 38. Ayat 38. Sudah? Kalau sudah, beri keterangan bawahnya. Makkiyah. Dah, simpan dulu. Nanti saya terangkan kemudian. Maka jika kalian memang tega menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Quran itu rekayasa beliau, Quran itu buatan beliau, maka kalian pun tentu bisa membuat yang seperti itu. Maka silahkan kalian ajak partner-partner kalian. Ya, bahkan wad'u syuhada'akum ditafsirkan nanti ya oleh As-Suddi, salah satu mufassir rahimahullah, dia mengatakan wad'u alihatakum. Kalau perlu ajak yang dipertuhankan oleh kalian. Tuhan-tuhan kalian tuh yang kalian anggap Tuhan, ajak. Suruh bikin seperti Quran kalau kalian enggak mampu, ya. Nah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam tafsirnya nanti ketika mengatakan wad'u syuhada'akum ay a'wanakum, siapapun yang kalian anggap bisa membantu kalian membuat seperti Al-Qur'an. Ya, dari maknanya, bukan cuma lafadznya, maknanya, isinya, bayannya, keterangannya, i'jaznya, ya. Silahkan. Ajak kalau perlu para jin yang kalian biasa akses itu. Orang jahiliyah sudah ngakses jin. Sudah ada. Ya. Bahkan nanti kalau Anda belajar Adabul Arabi, ya, sastra Arab, itu para penyair jahiliyah itu punya jin khusus. Kadang mereka itu kalau sudah ini ya, kalau sudah profesional. Ya, kalau amatiran itu masih biasa. Ntar kalau udah profesional itu biasa datang ke lembah-lembah nyari jinnya dulu. Ya, makanya nanti terkenal dalam Adabul Arabi, Al-Adabul Jahili, mereka suka jalan-jalan ke lembah-lembah itu untuk menemukan syayatinul insi wal jin. Jadi mendapatkan istilahnya syayatin yang membisikkan ya kepada mereka, mengilhamkan kepada mereka tentang lirik-lirik syair-syair yang bisa mereka susun. Ya, makanya nanti ada sebagian di antara mereka yang disoal di Quran surah ke-26 ayat 224.
Ya, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Nanti ya kalau sudah sampai. Kita kan masih di Al-Baqarah ya. Dah, pelan-pelan. Sudah? Nah, karena itu nanti di Quran surah 17 Al-Isra yang Anda tulis tadi, ayat 88 itu didetilkan oleh Allah. Kalau kamu nggak mampu, udah nuduh nggak mampu lagi gitu. Ya, panggil jin kalian sekalian. Makanya nanti di ayatnya berbunyi qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani. Teruskan. La ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Kata Allah, kalaupun kalian panggil jin-jin kalian itu, lalu kalian bersatu bersekutu untuk membuat seperti Al-Qur'an itu, ya, dan saling menopang, nggak akan mampu kalian bikin. Karena itu bukan makhluk. Bukan bikinan. Ini salah satu ayat yang menegaskan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Al-Quran bukan makhluk. So, kalau makhluk bisa dibuat. Jelas ya? Paham sampai sini? Dan itu pun ada tahapan-tahapannya. Ada tahapannya. Nanti ada di antara makhluk yang memang hanya prerogatif Allah yang menciptakan. Untuk menunjukkan bahwa manusia nggak bisa buat ini. Hanya Allah saja. Jelas ya? Tapi Al-Quran bukan makhluk. Paham sampai sini? Oke. Yuk kita masuk teman-teman sekalian. Siapa orang-orang ini? Kita baca dulu tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Ja'far. Berkata Imam Abu Ja'far rahimahullah ta'ala. Ini sanadnya dari Imam Abu Jarir At-Tabari. Ya, Ibnu Jarir At-Tabari ini yang telah saya sampaikan. Dulu kan sudah saya sampaikan biografinya di awal. Ini salah satu tafsir paling klasik. Dan salaf statusnya. Karena beliau ini langsung nanti dari mulai mengaji Qur'annya sampai menuliskan masih di era-era abad ketiga hijrah, 200-an hijrah. Jadi belum jauh ke eranya para tabi'in dan mengakses sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Ke era tabi'in yang mengakses sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya referensi-referensi beliau ini langsung dari tabi'in, Imam Mujahid, Ikrimah, ya, dan tabi'in yang lainnya yang mereka diantaranya murid-murid sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pakar tafsir. Seperti Atha bin Abi Rabah, ya, Imam Mujahid rahimahumullah taala. Kemudian siapa lagi misalnya ada Imam Taus, ya. Siapa lagi misalnya Imam Ikrimah, itu muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas siapa? Ya, selain juga keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas bin Abdul Muttalib, juga beliau adalah murid Nabi langsung, spesialisasi Al-Qur'an. Wa hadza min Allah azza wa jalla ihtijajun li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini adalah ayat yang menguatkan hujjah. Hujjah itu bisa diartikan argumentasi. Bisa diartikan pembelaan. Jadi kalau kita ingin lengkapi, ayat ini adalah yang menegaskan pembelaan atau argumentasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala musyriki qaumihi minal arabi wa munafiqihim, yang membebaskan beliau dari tuduhan orang musyrik dari kalangan kaumnya di masyarakat Arab dan orang-orang munafik. Awas, hati-hati. Berarti di sini ada dua. Yang satu disebutkan musyrik dari kaumnya, yang kedua apa? Munafik. Perhatikan istilah ini ya. Kalau ada istilah musyrik, perhatikan baik-baik. Yang terkait dalam Al-Quran, itu umumnya fase Mekah. Untuk menunjukkan orang kufur yang ada di Mekah. Jelas ya? Orang-orang kafir yang ada di mana? Mekah. Kalau disebutkan munafik, itu sudah pasti yang di Madinah. Yang di mana? Di Madinah. Al-Baqarah ini kan Madaniyah. Turunnya di Madinah. Jadi yang ayat ke-23 ini turunnya di Madinah. Sedangkan yang Anda tulis tadi yang Al-Isra ayat 88, Hud yang ayat 13, Yunus yang ayat 38, itu semuanya Makkiyah, turunnya di Mekah. Ya, turunnya di mana? Di Mekah. Jadi Nabi itu dituduh sejak di Mekah oleh orang-orang musyrik dan kafir yang ada di Mekah, dan dikerjai oleh orang-orang munafik yang ada di Madinah. Jelas? Ini saya ingin katakan kepada Anda pelan-pelan. Kalau munafik itu mengaku Islam nggak di lisannya? Disebut munafik itu mengatakan Islam di lisannya, cuman hatinya berpenyakit. Maka seakan-akan ini memberikan kesan kepada kita bahwa nanti akan ditemukan di era-era mendatang orang yang kena penyakit nifak atau orang munafik yang diantara pekerjaannya senang menuduh Al-Quran.
Selain orang-orang kafir dan musyrik. Jadi kalau orang-orang yang tidak beriman menuduh Quran dalam tanda petik, ya, bisa dikatakan dalam tanda petik wajar karena nggak iman. Kalau yang nggak yakin nuduh wajar tidak? Wajar ketika dia menganggap itu musuh. Jelas ya? Kalau seseorang menganggap ini ada persoalan, menganggap lawan, lalu dia menuduh, lawan ke lawan nuduh, wajar kan? Ya kan? Tapi kalau menjadikan katanya kawan, saya kawanmu, tapi nuduh, wajar tidak? Tidak. Tapi yang dua-duanya, kata Al-Quran ini, baik yang dianggap wajar, yang menganggap dirinya lawan terhadap Quran, atau mengatakan kawan tapi menuduh, akan ditemukan di masa-masa mendatang, yang tidak beriman atau belum beriman dan menganggap Quran sebagai ancaman, akan ditemukan orang-orang yang menyoal Quran. Ada sekarang begitu? Ada. Bahkan ada yang menulis novel Quran sebagai ayat-ayat setan misalnya. Ada yang mengolok-olok dan sebagainya. Ada yang begitu. Artinya yang disampaikan Quran itu nyata kebenarannya. Kedua, ada nggak yang mengaku Muslim tapi hobinya nyoal Quran? Ada nggak? Ada. Anda kalau belajar pemikiran dan suka baca majalah-majalah pemikiran akan ditemukan itu. Yang golongan pertama para orientalis, karena saya belajar. Nasabnya saya tahu. Nanti pekan depan insya Allah saya tunjukkan kitabnya itu. Ada. Bahkan buka madrasah. Ada kampusnya. Ya, makanya anak-anak pesantren yang kadang dikirim ke sana pulang-pulang suka konslet. Itu udah belajar kitab fikih, kitab kuning banyak. Pulang-pulang jadi pink. Iya kan? Pulang-pulang jadi pink gitu. Itu kan anak-anak pesantren yang hafal Quran, yang kadang-kadang khatam, bagus, cara berpikirnya bagus. Kok pulang-pulang ya semua agama sama? Menuju pada Tuhan yang sama, caranya beda-beda. Proses merekonstruksi Al-Quran. Al-Quran produk budaya, bikin buku. Dan ketika dilihat alumni pesantren. Ya kan? Kapan jadi begitu? Nah, setelah ternyata ketika kita telusuri salah satunya belajar ke tempat-tempat orang yang memang menyoal Quran. Kan aneh belajar Islam ke tempat orang yang ya, yang tidak sejalan dengan Islam. Bahasa halusnya kan begitu. Ya? Makanya pulang konslet. Kalau konslet kan bahaya, jangan deket-deket, bisa kesetrum. Kalau kesetrum imannya mati. Mati iman lebih bahaya daripada mati fisik. Halo? Jelas? Paham ya? Nah ini yang pertama. Teruskan. Wa kufaru ahlil kitab wa dhullalihum. Dan kufar ahlul kitab. Yang kedua ada golongan ahli kitab. Kalau ahli kitab itu jelas. Ya, jelas. Cuman dua golongan. Yang masuk kepada misi nanti. Ya, Yahudi, Nasrani. Itu jelas. Pasti selalu akan ada dialog-dialog yang mempertentangkan Al-Quran. Ya, itu biasa. Dianggap sebagai bagian dari pemikiran. Nggak apa-apa. Ya, kita terima. Justru benar kata Al-Quran. Jadi kalau nanti ada misalnya sosok-sosok di Nasrani. Apakah itu misalnya yang menyoal Quran? Yang meragukan Quran, kita anggap sebagai kebenaran dari Quran. Artinya Qurannya benar. Ya kan? Tinggal kita jelaskan saja. Apa tuduhan Anda terhadap Quran? Kita jawab. Begitu aja. Ya, sederhananya kan begitu kan? Ya, katanya Quran nggak benar begini. Jawab. Ini buktinya. Ini sejarahnya. Ini nyatanya. Ini gambarannya. Jelas? Jelas. Apalagi? Gitu lah ya. Ya kan? Ada lagi yang Yahudi. Jelas. Yahudi dari dulu. Ya. Dari dulu. Dari sebelum Nabi diturunkan itu kan sudah menyoal. Ya kan? Jadi kalau ada orang Yahudi misalnya menyoal Quran, berarti Qurannya benar. Wah ini Quran nggak benar gini. Ah, betul yang Anda sampaikan. Kata Quran akan muncul orang seperti Anda. Jadi dengan Anda menuduh Quran nggak benar aja, Qurannya udah benar. Karena dulu menyampaikan ada orang seperti Anda. Paham nggak? Jadi nggak usah terlalu serius kalau ada yang begitu. Jelas ya? Setelah itu apa persoalannya? Coba yang objektif, yang ilmiah apa masalahnya? Ini gini, jelaskan. Jadi kalau yang kurang jelas tinggal dijelaskan. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Oh dasar kafir, nggak usah. Ya, nggak usah. Paham sampai sini? Jadi ingat sekali lagi, mau merendahkan orang atau membawa solusi. Quran itu indah sekali, bahkan pada yang beda keyakinan pun jangan menjatuhkan. Paham ya? Halo, paham tidak? Paham. Baik, ya, teruskan. Waddullaluhum, dan agen-agen penyesatnya. Artinya apa? Akan ada memang yang berkonsentrasi ya belajar untuk nyari kesalahan Quran aja. Akan ada yang begitu itu. Terbukti nggak? Gini aja paling gampangnya. Sekarang, jangan sekarang lah, pulang dari sini aja. Kalau sekarang nanti keganggu kajian tafsirnya. Ntar pulang dari sini, googling. Ya, bisa tulis mu'alaf atau siapapun yang mencari kesalahan Quran. Muncul. Dan tidak sedikit orang yang masuk Islam yang asalnya ingin mencari kelemahan Quran. Coba silahkan cek itu. Dan itu orang-orang pintar semua itu. Ya, orang-orang pintar yang belajar, yang serius, yang detil. Tiba-tiba
mendapatkan kegamangan, menemukan Quran dikaji. Ada yang objek pelajarannya nyari kesalahan Quran, ada. Begitu dicari nggak ditemukan, malah masuk Islam. Ada yang begitu. Ini menunjukkan Qurannya benar. Ya, dulu saya awal 2000-an itu masih ada selebaran-selebaran tuh. Ya, yang berusaha menyoal Quran atau memalingkan isi Quran dan sebagainya. Artinya apa? Quran sudah memberikan isyarat akan ditemukan orang-orang yang memang konsentrasi belajarnya dan profesinya ingin menyoal Al-Quran. Kita sampaikan itu buang-buang waktu. Kenapa? Karena orang yang paling tahu bahasa Quran pun orang jahiliyah dulu pernah mencoba, cuman nggak mampu. Ditantangin sama jin-jinnya sekalian. Orang sekarang nggak paham bahasa Arab dengan baik, nggak sebagus orang dulu, dan nggak punya partner sehebat orang dulu dari kalangan jin. Ingin ikutan nyoal, pasti gagal, Joni. Jelas? Paham ya? Nah, jadi kita infoin dari sekarang, ya. Baik. Siapa orang-orang itu? Alladzina iftataha Rabbuna Jalla wa'ala, ya, alladzina iftataha biqasasihim qawluhu jalla thana'uh. Nah, ini yang saya maksudkan. Masih ingat tadi saya katakan ayat Quran harus ada keterkaitan dengan ayat sebelumnya. Paham? Saya tanya sebentar untuk memastikan. Allah membuka Al-Baqarah menerangkan manusia ada berapa golongan? Di antara 4 golongan itu siapa yang dimaksudkan di ayat 23 ini? Maka teruskan. Kata Imam Abu Ja'far rahimahullah, alladzina iftataha biqasasihim qawluhu jalla thana'uhu, orang-orang yang dimaksud di ayat ini adalah orang-orang disebutkan oleh Allah di pembuka firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Berarti ayat 23 itu merinci keterangan di ayat ke-6 dan seterusnya sampai ayat 20. Kalau 6 dan 7 itu golongan keberapa? 2 dan 3. Jelas ya? Yang tidak beriman atau belum beriman, atau yang sudah mengaku beriman tapi berperilaku menolak dan menyoal nilai-nilai keimanan dan Al-Quran. Paham? Golongan 8 sampai 20, ayat 8 sampai 20, golongan keempat, orang munafik. Jadi ayat 23 ini ingin menerangkan tentang ada orang-orang yang ingkar terhadap Islam, bukan sekedar ingkar. Kalau nggak sepakat oleh Quran dihargai, la ikraha fiddin, tapi dengan argumentasi. Tapi kalau Anda nggak sepakat tapi menuduh, kan? Jadi persoalan, ini yang dimaksudkan. Jadi Quran seakan memberikan isyarat kepada kita, ada orang yang tidak berislam tapi berusaha menuduh Islam. Dan berusaha mencari-cari celah untuk menjatuhkan Islam dengan menyoal Al-Quran. Jelas? Dan yang kedua akan ada orang munafik mengaku muslim. Ini yang paling bahaya. Karena ketika berdialog dia akan mengatakan begini, saya juga pernah pesantren, saya muslim juga. Ya, saya juga doktor kok, saya profesor. Tuh, mau bilang apa? Ya, iya betul. Anda lalu di pesantren, saya nggak bantah. Anda dokter betul, saya nggak bantah. Anda profesor betul, saya nggak bantah. Cuma kata Quran, Anda munafik. Nggak boleh dipotong ya. Ini nggak ditujukan pada siapapun. Ini kan gambaran di sini. Ya, awas hati-hati tuh. Saya suka sebel nemukan video tuh. Wah, merujak orang ini gitu. Kok merujak orang gitu kan? Nggak pernah saya begitu ya. Jangan berlebihan tuh yang bikin konten-konten tuh ya. Hati-hati tuh. Dihisab loh. Awas hati-hati dihisab. Paham ya? Nah, jadi hati-hati ayat ini menemukan demikian. Nah, kemudian wa iyyahum yukhatabu bihadzal ayat, dan ayat ini diturunkan oleh Allah untuk memberi peringatan kepada mereka. Kemudian udaraba'ahum yu'na biha, qala Allah jalla thana'uhu wa in kuntum ayyuhal musyrikun minal arabi wal kufar min ahli alkitabaini fi syakkin wa huwa raib mimma nazzalna ala 'abdina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minan nuri wal burhani wa ayatil furqani annahu min 'indi wa anni alladhi anzaltuhu ilayhi falam tu'minu bihi wa lam tusaddiquhu fima yaqul fa'tu bihujjatin tadfa' hujjatah. Allahu akbar. Ya, seakan Allah ingin mengatakan, kata Abu Ja'far rahimahullah, hei para orang-orang yang musyrik, hei orang-orang yang ingkar, hei orang-orang yang munafik, ya kan? Kalau kalian mengingkari apa yang telah aku turunkan berupa wahyu kepada Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya bukan hanya isi bacaan, kata Allah, ada nur, cahaya. Hati-hati, ada burhan, penjaga dari segala keburukan. Jadi Quran itu kalau kita sudah dekat dengan Quran, itu insya Allah akan terjaga dari keburukan. Sekalipun belum hafal, rajin baca aja. Rajin baca.
Sehari baca, insya Allah itu akan terjaga dari keburukan. Karena burhan itu tidak pernah ditampilkan dalam Al-Quran kecuali salah satu maknanya penjaga dari keburukan. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh salah satu perempuan, istri dari pejabat, nanti indah, masya Allah. Semua akan terang pada waktunya, ya. Ketika masuk surat Yusuf, awas. Ketika masuk surat Yusuf, yang saya maksudkan surat Yusuf, ya. Jangan dibawa kemana-mana, jangan dipotong, ya, awas. Semua akan terang pada saat menerangkan surat Yusuf, ya. Pada waktunya. Jadi kisah Yusuf itu diantara ayat yang disebut oleh Quran ahsanul qasas. Karena ketika dibaca, dibahas, itu indah sekali. Dan nikmat gitu mengkajinya itu. Makanya di Timur Tengah pun gak akan ada orang bosan mengaji surat Yusuf itu. Salah satunya begini, ini contoh. Kalau Bapak Ibu dengar KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, biasanya dikerjakan oleh siapa? Pada umumnya laki-laki kan? Suami. Tapi Al-Quran mengungkap boleh jadi terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang inisiatornya justru perempuan. Hati-hati. Di kekerasan dalam rumah tangga itu tidak hanya terjadi, kata Quran, oleh laki-laki, suami atau ayah terhadap istri atau anak, bisa terjadi karena sebab istri, perempuan. Apa di antara contohnya? Imra'atul Aziz. Nggak disebutkan siapa namanya. Memang Israiliyat sebagian mengatakan Zulaikha. Ya, tapi Quran nggak menyebut nama. Kalau nggak disebutkan namanya di Quran, disebutkan inisialnya, maka Quran ingin memberikan gambaran, ini terjadi bukan karena nama orangnya, karena keadaan yang melekat pada dirinya. Apa keadaan pada waktu itu? Imra'atil Aziz, istri pembesar. Hati-hati kalau jadi istri pejabat, apapun jabatannya, karena jabatan yang melekat itu bisa mendorong terjadinya sesuatu. Apa di antara yang terjadi itu? Ternyata ini surat Yusuf, ya. Ini surat Yusuf nih. Surat Yusuf, ya. Al-Aziz itu kan pembesar. Ya, Aziz itu yang dihormati, diagungkan. Jadi ada yang mengartikan macam-macam, ada yang mengartikan panglima, ya, ada yang mengartikan komandan, ada yang mengartikan perdana menteri. Yang penting punya jabatan. Jabatan yang terhormat yang dengan itu diagungkan. Ya. Ya, entah misalnya sekarang jadi kepala divisi atau misalnya kepala bagian atau komandan tertentu. Mungkin, atau juga hati-hati, di jabatan perusahaan. Di perusahaan bisa jadi bos. Maaf ya, kalau Anda jadi bos, sekretarisnya laki-laki perempuan? Perempuan. Ya kan? Ini kebalik. Wa imra'atul Aziz, dan istri pejabat. Di surat Yusuf kan jelas. Suaminya sedang keluar, istrinya melihat Yusuf kan orang luar. Ya kan? Ada di rumah dan telah beranjak dewasa, lama di situ. Awal-awal kan dianggap anak. Ya kan? Nabi Yusuf awal-awal kan dianggap anak kan? Ya, ini anak kita, ini dirawat dan sebagainya. Lama-lama jadi suka. Lama-lama, ya kalau cinta itu biasanya bening. Ya, kalau suka itu bermasalah gitu kan? Nah, ketika suka terjadilah sesuatu. Apa yang terjadi? Berusaha kan? Ya, berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang ingin didapatkan dari Yusuf. Artinya tindakan yang tidak baik. Ketika suaminya sedang keluar, dia mengondisikan di rumah supaya mendapatkan hubungan dengan Yusuf alaihissalam, dan itu direncanakan dengan sangat luar biasa. Wa ghallaqatil abwaab wa qalat haytalak, pintu ditutup pelan-pelan. Ghallaqa itu pelan-pelan. Ini menunjukkan pintunya bukan cuma satu. Ya, pengawal suruh keluar dulu semua. Tutup satu-satu, gembok dikunci pelan-pelan. Celaka kalau ketahuan, kan ditutup rapat. Ya, maka apa yang terjadi? Perhatikan kalimat Qur'annya. Walaqad hammat bih. Ayo yang belajar tajwid, tahsin, qiraat, perhatikan cara bacanya ya. Ya, ini ada beberapa yang secara tajwid benar, tapi wakaf dan ibtida'nya sering saya koreksi kalau saya jadi lajnah tahkim atau juri gitu kan, atau sedang menguji, itu saya selalu coba bacakan dengan ayat ini. Walaqad hammat bih, berhenti di sini. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhan rabbih, berhenti di sini. Itu yang tepat. Secara makna, bukan hanya secara tajwid. Kadang ada yang baca begini, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Secara wakaf mungkin benar, secara tajwid bacaan mungkin benar, tapi secara makna kurang tepat. Walaqad hammat bih. Dan istri pembesar itu sangat tertarik kepada Yusuf sehingga mengajak Yusuf untuk berhubungan. Selingkuh lah bahasa sekarang gitu. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Ini penjelasannya. Wa hamma biha,
Dan bisa terjadi Yusuf manusiawi bisa terjadi akan senang mengikuti ajakan itu, istri pembesar itu. Laula arwa'a burhana rabbi. Kalau tidak mendapatkan burhan dari Rabbnya. Karena beliau itu nabi dan rasul, maka punya sifat maksum, terjaga. Terjaga dari itu karena maksum. Tapi kan saya, Anda, kita tidak maksum. Saya tanya pada Anda ya. Kalau Anda laki-laki berada di satu ruangan dengan perempuan yang cantiknya 100%. Hah? Ya orang kan katakan kalau cantik relatif, kalau jelek mutlak gitu kan. Kata orang kan. Kata orang. Tapi saya katakan cantiknya 100% lah. Biar nggak ada tafsir lagi. Ya. Dan dia merayu Anda. Dan nggak ada orang lain. Secara naluriah. Anda sambut nggak? Hah? Ya, pura-pura. Naluriah tertarik gak Anda? Nggak ada orang di kamar berdua cantiknya 100%. Ayo mas, kapan lagi? Gitu kan? Coba. Mumpung gak ada orang, gitu kan? Mungkin gak Anda mengatakan saat itu, tapi kan ada Allah. Ayo, tuh. Ini wajah-wajah gak yakin, Bu. Hafalannya setengah-setengah tadi kan. Kalimat yang terakhir itu, tapi kan ada Allah. Itu gak mungkin muncul kalau gak ada burhan. Itu nanti akan menghunjam hati kita. Jangan lakukan. Gertak di jiwa kita itu. Ya. Itu yang menjadikan di antara orang mulia. Coba baca kisah-kisah orang saleh. Pernah kejadian setelah itu digoda. Ada seorang tuan rumah bawa dia ke dalam. Digoda. Kalau enggak saya teriak kamu akan perkosa saya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Iya boleh sebentar. Tapi aku kan mandi dulu. Enggak enak kalau begini. Masuklah dia ke toilet. Dia lumuri badannya dengan kotoran. Ketika keluar. Maka si perempuan itu merasa jijik. Mengusir dia langsung pergi. Ya. Maka dia bersyukur kepada Allah setelah itu. Ya Allah. Ya, aku bersyukur kepadamu yang memberikan kepadaku petunjuk untuk melumuri dengan kotoran. Maka orang ini setelah itu meninggal dunia dan di tubuhnya keluar bau harum sebagai ganti dari kotorannya. Sampai wafatnya. Ini kisah viral. Ini kisah nyata. Makanya baca tuh yang nyata-nyata. Oh, anak sekarang kok bacanya dongeng-dongeng gitu kan, yang fiktif-fiktif. Baca yang nyata-nyata banyak kok. Kalau yang asli kenapa baca yang fiktif gitu kan? Ya, itu yang kita harus banyakin gitu. Nah ini burhan itu nah Quran itu disebutnya burhan. An-nur wal burhan. Cahaya yang menghilangkan kegelapan. Gelap itu kan banyak maknanya. Gelap itu bisa dosa. Gelap itu bisa kalut. Sedang gelisah, sedang kalut. Ambil wudhu, buka mushaf, baca Quran. Tenang. Ketika maksiat ada burhan terjaga. Itulah Quran. Makanya Allah nggak ridha Quran dituduh. Allah tidak ridha Quran dituduh. Ya, kata Allah, hei kalau kamu mau duduk Quran itu bukan cuma bacaan. Kalau kamu bikin puisi itu cuma bacaan aja. Puisi kamu itu cuma bacaan, nggak ada maknanya, nggak ada karyanya. Ya, burung terbang dibikin puisi, apa maknanya? Sautus safiril bulbuli hayya qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a ma zahril ladhul muqali. Fa anta ya sayyidi wa sayyidi wa maulali fakam tajummuni ghazailun uqayqali qataftuhu min wajatin fil hadar rajuli faqala la 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 faqad qada muharwini wal walad wali ya wailali faqultu la tuwalwili fabayyinun lu'lu ali qalat tauhina kadza in hadhil muqali kahatan kakailali tabtabuli. Apa artinya? Enggak ada maknanya. Cuman pengen nerangin ada burung bulbul lompat-lompat di atas pohon. Itu aja. Kata-kata kalian tuh enggak ada maknanya. Terus kalian ingin menuduh Quran yang sangat lengkap maknanya. Lengkap manfaatnya, utama keistimewaannya. Dan kalian tuduh serta rendahkan Nabi yang sangat aku kasihi. Nabi terbaik yang lahir untuk umat manusia. Makanya Allah marah. Kalau kalian merasa demikian, kata Allah datangkan buktinya. Bikin yang seperti itu. Jangan nuduh sembarangan. Kalau kalian tidak taubat, ancaman nerakanya tinggi. Nah itu ayat yang turun ya kepada orang-orang yang dikhitab di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya katakan tadi itu burhan. Saya katakan burhan ingin menunjukkan bahwa burhan itu menjaga kita dari perbuatan maksiat. Jelas sampai sini? Dan kalau ada orang salah, terjebak dalam keburukan, bukan direndah-rendahkan, dibimbing untuk jadi baik. Saya kadang suka heran juga gitu ya. Memang ada orang salah, kesalahannya banyak, tapi kalau dia masih hidup, bantu dia tobat, bukan dihujat. Mohon maaf ya dengan kalimat ini, karena saya kan ulama. Gak bisa gitu berkata-kata demikian itu. Ya, jadi bukan kita sibuk untuk menghujat, bantu.
supaya bertobat. Bagaimana bertobat itu? Tobat itu kembali kepada jalan yang benar. Bantu dia menerangkan kesalahannya secara benar. Bantu dia mengakuinya dengan benar. Mampu dia meniti jalan dengan benar. Mampu meminta maaf dengan cara yang benar. Mampu berjanji untuk mengoreksi kesalahan sehingga menjadi pribadi yang benar. Sehingga kita banyak diuntungkan. Kesalahannya terbuka, dosa-dosanya terampuni, yang kurang bisa diperbaiki, yang salah kemudian juga diperbaiki, dihukum sesuai dengan kesalahan, dan untungnya dia tobat menjadi yang baik. Terus apa untungnya dengan menjelekkan orang, menghujat orang? Apa untungnya? Tidak ada. Kesenangan, kepuasan, puas menghujat orang. Untuk apa? Kalau mau dihujat, yang dihujat itu keburukan perbuatannya, bukan orangnya. Perbuatannya yang dicela, penipuannya yang dicela, ya, apa lagi? Korupsinya yang dicela, judinya yang dicela, pencuriannya, pembunuhannya yang dicela, itu yang dicela. Supaya perbuatan itu dianggap buruk, ketika dianggap buruk ditinggalkan. Makanya dulu perilaku yang buruk itu dilekatkan kalimat-kalimat yang buruk pula, nggak diperbagus. Dulu, maaf ibu ya, perempuan yang keluar malam kan kata-katanya langsung kotor. Laki-lakinya juga begitu. Pezina. Bahkan petugas Belanda pun, ya, kalau ada orang yang berbuat zina di prajuritnya sendiri, itu dibawa ke halaman luas, dicoreng tuh, itu hidungnya pakai arang, sehingga kelihatan belang. Maka disebut hidung belang. Asalnya dari situ. Baca sejarah yang betul. Ya, dicoret hidungnya disebut hidung belang. Setelah itu dirajam. Ya, dilemparin tuh semua, menunjukkan perbuatan ini kotor. Dulu tuh masih seperti itu. Sekarang dibagusin. Kupu-kupu malam, koruptor, udah disebut maling, ya kan? Ya, pencuri misalnya, ya kan? Jangan dihalus-halusin. Pezina, disebut pezina. Udah, jangan dibagus-bagusin. Transgender ini apa? Enggak usah. Dukun ya dukun, udah. Pemegang remote langit nih, nah, apa lagi? Udah, nggak usah. Dan kita doakan, bimbing, doakan. Tapi jangan dibikin bagus. Orang pintar. Karena yang datang bodoh gitu kan. Ya kan? Yang datang bodoh. Paranormal yang datang tidak normal. Kalau normal nggak akan mungkin datang. Makanya disebut paranormal. Kalau yang datang tidak normal. Jelas? Aduh, ini ada-ada aja ya. Ya Allah, semoga Allah ampuni kita semua ya. Ya, kalau ngaji aja, nggak usah nyindir-nyindir orang lain, ya. Tapi kalau tersindir atau merasa, ya, maka diperbaiki. Ya, saya pernah sebut nama tidak? Tidak. Dan memang tidak perlu menyebut nama, karena memang bukan ditujukan untuk nama-nama tertentu. Kita tuh kalau berdakwah, dakwah saja sampaikan risalah. Kalau memang ada yang merasakan itu hadir dalam dirinya, kalau baik pertahankan, kalau kurang baik perbaiki. Kalau tetap tidak baik, bantu oleh kita dengan doa supaya jadi baik. Paham sampai sini? Oke, baik. Nah, inilah teman-teman sekalian yang kita ingin sampaikan dulu di bagian pertama ini. Nanti ini belum selesai. Ya, belum selesai. Nanti bagian akhirnya insya Allah kita sempurnakan di pertemuan berikutnya. Saya tidak sempurnakan dulu dengan dua alasan. Satu, untuk memudahkan antum hafalan di pertemuan berikutnya. Karena masih di ayat yang sama, Al-Baqarah ayat 23, kan? Yang kedua, insya Allah juga supaya kita ada tahapan-tahapan dalam belajar untuk memudahkan pemahaman dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Jelas sampai sini? Karena nanti ada kaitan dengan yang tadi surat Hud belum kita bahas kan? Ya, walaupun belum nyampe tapi ada korelasinya, kita akan urai sedikit. Surat Yunus kan belum kita bahas ya? Baik, dan di sini kenapa ada penutup in kuntum shodiqin? Kenapa di pertama in kuntum ditutup dengan in kuntum lagi? Ya kan? Dan apa perbedaan dengan sidqi dan haqqun? Ada al-haqqu, ada as-sidqu. Kenapa Allah selalu menisbatkan pada dirinya al-haqqu? Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kenapa bukan as-sidqu? Itu kita belum bahas. Insyaallah di pertemuan berikutnya kesimpulan. Satu. Kesimpulan bahasan hari ini. Satu. Al-Quran memberikan isyarat. Al-Quran memberikan isyarat bahwa tidak semua kebaikan yang coba ditebarkan itu akan mendapat penerimaan yang baik
dari setiap kalangan. Al-Quran mengisyaratkan, sudah, bahwa tidak semua kebaikan yang ditebarkan itu akan mendapat penerimaan yang baik dari setiap kalangan. Koma, gak usah ditulis komanya, tanda aja, koma. Terlebih ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sudah? 2. Ada potensi ditemukannya orang-orang yang akan sengaja menuduh, menjatuhkan atau bahkan menghancurkan kehormatan seseorang karena merasa terancam dengan nilai-nilai kebaikan yang ia takuti. Titik. Tahan sebentar. Ini maksudnya fitrah ya. Tolong pegang yang kedua ini dengan sangat. 1 dan 2 ini. Artinya kalau Anda ingin menjadi ayah yang baik, suami yang baik, istri yang baik, ibu yang baik, atau bahkan anak yang baik, kita bawa ke tahap itu dulu. Bukan berarti semuanya akan lapang. Ada anak menemukan ayah ibunya mungkin belum sholatnya maksimal, ada? Ada. Jangan dikira akan langsung mudah ketika mengajarkan atau meminta orang tua sholat dengan baik. Tentu akan ada tantangan. Sebaliknya orang tua ke anak juga demikian. Kalau dibawa keluar rumah, ke profesi, hati-hati. Anda kalau bekerja di tempat pekerjaan Anda, jadi orang jujur misalnya, bukan mudah jadi orang jujur. Secara teoritis itu paling ideal, tapi secara praktikal paling banyak tantangannya. Kita jadi pedagang jujur, ada potensi mendapatkan tantangan dari orang-orang yang tidak suka dengan kejujuran. Jadi birokrat jujur, ada potensi yang merasa terancam dengan kejujuran Anda. Jadi diplomat, jadi polisi, jadi tentara, jujur, ada potensi akan menghadapi tantangan yang tidak mudah untuk mempraktekkan kejujuran itu. Paham? Oke, itu maksudnya. Jadi maksudnya, kalau Anda nanti mempraktekkan itu mendapatkan tantangan, maka benar kata Al-Quran. 3. Secara spesifik, Al-Quran memberikan gambaran bahwa akan ada dari kalangan kafir dan munafik yang terus berkelanjutan berusaha menyoal dan mencari kelemahan untuk menjatuhkan Al-Quran dan risalah Nabi Muhammad SAW. Kalimat umumnya begitu ya. Tafsirnya nanti bisa banyak. Ya, bisa banyak. Jadi kan tadi dari kafir itu bisa ada kalangan-kalangan yang belum beriman, tapi memang memosisikan Al-Quran sebagai ancaman. Ya, sebagai lawan. Bukan hanya tidak diyakini, tapi ingin mencari kelemahannya. Ya, mungkin nanti ditemukan dari kalangan misionaris misalnya, orientalis misalnya, atau yang lain, atau bahkan kalangan yang mengaku muslim tapi menyoal Al-Quran. Tadi caranya sudah saya sampaikan ya. Kalau ada yang demikian, jangan direspon argumentasi dengan argumentasi lagi. Ya, jangan di sana bawa buku, Anda bawa golok misalnya. Anda yang kena pidana nanti. Ya. Di sana bawa buku, Anda bawa kalimat aja yang kayak Anda udah banyak dulu ya dan disebutkan dalam Al-Quran. Jelas ya?
Di Mesir itu ada peribahasa begini. Misdak kathir. Tulis ini tembok. Misdak kathir. Yang kayak kamu banyak. Gitu. Itu kalimat singkat padat tapi dalam sekali. Makanya orang-orang kalaupun punya ilmunya tinggi ke Mesir itu nggak sombong. Karena begitu ngeliat di tembok begitu, dia ngerasa pintar. Yang kayak kamu di sini banyak gitu. Makanya turun semua. Jadi enak kalau diskusi, enak kalau ngobrol dan sebagainya. Salah satunya. Sudah? Kemudian selanjutnya. Poin keberapa? 4. Orang-orang yang sengaja. Orang-orang yang sengaja menyoal Al-Quran dan atau itu maksudnya bisa sekaligus dan atau salah satunya, dan atau merendahkan kehormatan Nabi Muhammad SAW, dan atau merendahkan kehormatan Nabi Muhammad SAW, terancam dengan siksa yang berlipat, hingga ditempatkan di dasar neraka jahanam saat kembali ke akhirat. Sudah? Terakhir 5. Tidak diperkenankan menuduh siapapun. Tidak diperkenankan menuduh siapapun tanpa bukti dan argumentasi yang dibenarkan secara ilmiah serta hanya ditujukan untuk menjatuhkan semata. Sudah ya? Keenam. Terakhir. 5 terakhir. Oh, nggak mau satu lagi. Satu lagi. Ini yang paling mahal. Orang yang mampu sudah menjadi ahli Al-Quran menjadi ahli Al-Quran, mengamalkan dan menebarkan isinya atau petunjuknya, berpotensi menjadi hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpotensi menjadi hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Itu yang dimaksud kata abdun tadi. Nanti hadisnya banyak. Ya, ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh. Ya, Nabi menyampaikan ahli Quran itu ahlullah wa khassatuh, yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 7. Witir. 7 kan? Penutup 7. Dah? 7. Bersambung. Belum selesai kan? Ya, kan belum selesai ya? Oh, alhamdulillah. Tulis. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Izin menyampaikan informasi sebelum kita akhiri. Yang pertama, tolong catat baik-baik karena ini momen yang sangat langka. Alhamdulillah, saya sejak di Mekah kemarin mendapatkan undangan dari satu yayasan yang konsentrasi di bidang Quran. Dan qadar Allah, semua jalannya gitu dari awal tuh, mulai dari sekolah buka ke pesantren, Allah bukakan dengan sangat mudah.
Dan mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya juga. Dan yayasan ini disupervisi oleh imam-imam Masjidil Haram. Dan mereka secara pribadi mengundang, waktu itu saya mengunjungi yayasannya di Mekah dan juga akan datang ke sini ke Indonesia. Dan ternyata mereka sudah tahu kajian kita ini. Jadi kajian kita ini pun alhamdulillah sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, sampai ke Jeddah ya. Dan mungkin juga terhubung malam hari ini. Ya, kita doakan semoga saudara-saudari kita dimanapun mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mereka merencanakan untuk berangkat ke sini, ke Indonesia, sekaligus barusan sudah kirim surat secara resmi untuk bekerja sama dalam bidang pengkajian Al-Quran yang langsung disupervisi oleh imam-imam Masjidil Haram. Nah, insya Allah pengurus yayasannya Kamis pekan depan akan ikut kajian di sini. Nah, ya. Nanti kita datang tamu dari Mekah pekan depan. Nah, mungkin tempatnya tidak di sini. Karena nggak cukup kalau di sini, jadi di luar di sana, ya. Maksudnya nanti akan bikin panggung dari sana, dari luar, supaya lebih banyak kesininya gitu ya. Karena mungkin akan lebih banyak, karena itu yang akan dibicarakan semua terkait dengan Quran. Kemudian saya akan sambungkan juga, ini desain menyesuaikan nanti ya, intinya akan ada tamu. Kemudian yang kedua saya akan sambungkan juga dengan di divisi At-Taisir. Jadi nanti yang menghafal Quran itu kita akan sambungkan sanadnya langsung ke imam-imam Masjidil Haram. Nah, makanya nanti kalau masuk ke sini pakai password yang semangat. Ya, yang semangat ya. Siapa tahu nanti yang ngetesnya Imam Masjidil Haram kan. Baik. Walaupun masuknya ke Masjid Al-Ihsan. Di sana Masjidil Haram, sini Masjidil Halal gitu ya. Baik. Yang ketiga, bagi anak-anakku yang sekolah di SD Akhyar International Islamic School dan nanti ke pesantren di Mahad Mira, ya insya Allah juga semua sanad dan wisudanya itu akan tersambung ke Mekah. Ya, akan tersambung ke Mekah. Itu sudah kita siapkan, direncanakan. Mudah-mudahan Allah berkahi untuk kita semua. Yang kedua, besok insya Allah saya update perkembangan pesantren. Sangat menggembirakan. Sudah kita bergerak, sudah kelihatan sekarang. Bukan cuma tapak, dari mulai jalan terus masjid, guest house sudah awal bulan depan sudah jadi 6. Jadi yang saya katakan kalau nanti santri Mira juga pas jadinya masjid itu bisa mengaji di sana atau i'tikaf, sudah ada tempat-tempat yang khusus dan berjalan. Karena itu saya mengajak, ayo pesantren kita, masjid kita dan juga area-areanya kita selesaikan bersama. Mudah-mudahan yang tahun depan itu selesai 3 gedung untuk pembelajaran plus dengan masjidnya dan lapangnya. Jadi kalau sudah selesai kajian-kajian yang sifatnya khusus, yang Mira itu ya ada 14.000. Nanti sebagian seperti pernah saya sampaikan akan mulai nanti sebagian diundang ke sana, mungkin menginap juga dan sebagainya. Anda harus tahu pesantren yang Anda bangun. Kan? Saya kan tidak memilikinya. Saya hanya mengelolanya dan itu wakaf semua. Dari tanahnya, dari tempatnya, dari semua. Jadi maksudnya kalau saya meninggal pun nanti ada yang teruskan. Makanya saya sarankan murid-murid saya yang melihat tayangan saya malam ini, yang di Madinah, di Mekah, di Turki, di Sudan, di Mesir. Nah, adik-adikku kalian serius belajar ya. Nah, karena saat pulang semua sudah siap. Pesantren siap, kampusnya siap ya. Hal-hal yang kita wariskan termasuk kamera-kamera ini juga wakaf. Jangan salah, saya tidak punya, tidak memiliki. Ya, saya cuma nitip pakai aja. Dipakai, ngapain memiliki, kan capek gitu. Kata Imam Syafi'i itu orang hebat itu orang yang bisa mencukupkan kebutuhannya, bukan memperbanyak kebutuhan. Memperbanyak kebutuhan itu artinya memperbanyak beban. Ya, sudah punya sepeda pengen motor, sudah punya motor pengen, sudah punya mobil pengen, garasinya di mana? Capek kan ya, gitu. Padahal bayar tiket tinggal naik, pulang lagi selesai, nggak harus ngerawat ya. Tapi kan kadang-kadang cara berpikirnya tidak demikian. Nanti kalau main ke Madinah, ada hotelnya Utsman bin Affan sekarang. Punya hotel loh Bu, Pak. Padahal orangnya sudah meninggal 15 abad yang lalu. Tapi hotelnya wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, nah kita harus seperti itu insyaallah ya. Insyaallah. Baik, yang ketiga, ini menjadi bagian yang terakhir yang saya sampaikan. Saya harapkan kepada teman-teman untuk semuanya jaga diri baik-baik. Karena ini eranya sudah era agak berbeda.
Ya, kalau kita ngaji hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perjalanan zaman, ini era-era pembuka ke masa-masa yang agak akhir, akan ditemukannya banyak hal-hal yang menjadi tantangan yang tidak mudah. Ya, kalau kita mau turunkan hadisnya banyak tentang banyaknya kesalahan dianggap sebagai benar, ya. Kemudian juga perilaku menyimpang dianggap sebagai hal yang biasa. Ya, keburukan-keburukan mulai tampak. Dulu orang mau nonton yang kotor saja susah, sekarang masuk ke handphone, bisa diakses di kantong sendiri. Paling jahat handphone ngelihat maksiat tuh dipakai dalam sholat. Apa nggak malu sama Allah tuh? Baru nonton video kotor dimasukin kantong, dipakai dalam sholat. Nggak malu tuh sama Allah tuh. Oke? Nah, jaga diri baik-baik. Ya, mendekat pada Al-Quran. Mendekat kepada sunnah Rasulullah SAW. Cari orang-orang baik sekitaran. Jaga pergaulan itu. Kalau sudah baik, kurangi keburukan-keburukan. Ya, konsisten dengan itu semuanya. Insya Allah kalau terjaga demikian, selamat kita. Ya, tidak usah mikir jauh-jauh kiamat, akhir zaman, Imam Mahdi, macam-macam. Pikirkan yang sekarang yang sedang kita lalui. Jelas? Ya, kemudian juga konsisten pada apa yang dipelajari. Ya, nah kalau sudah paham seperti ini, insya Allah Allah berikan burhan. Mencerna sesuatu itu jernih. Ya. Paham ya? Baik, saya kira itu. Ini Masya Allah ada rombongan pengajian ibu-ibu dari Cikarang ya. Satu bis ya Bu ya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan ibu sehat Bu ya. Sampai kembali lagi. Ya, ada yang lebih jauh lagi? Tidak ada. Ini dari Cikarang ini ya. Baik, itu bisnya nyewa atau punya sendiri? Nyewa, Masya Allah. Ya. Nyewanya berapa lama Bu? 1 jam, udah lewat dong sekarang. Sehari ya. Mana ini Mas Fadil? Tolong nanti ibu koordinator yang nyewa bis, sampaikan pada staf saya ya. Mas Fadil, bangun berdiri orangnya. Ini tadi yang ngetes ayat ya. Ntar kita tes lagi tuh. Ya, Bu, nanti nyewanya berapa ya? Sampaikan ya ke beliau ya. Nanti diganti dari saya bukan dari masjid ya. Ya, masjid nggak usah ganti, dari saya nanti insya Allah. Ya, nanti saya siapkan. Ibu kalau bisa kasih tahu sekarang. Ya, kasih tahu sekarang biar besok diganti. Baik, kasih tahu aja ya, kasih tahu. Ntar saya kalau di dompetnya pas saya ganti sekarang, kalau kurang pas ditransferkan insya Allah. Sekarang Bu, sekarang insya Allah. Baik, ada yang paling jauh lagi dari mana? Dari Makassar, Masya Allah. Semoga berkah ya Bu ya. Diridhai Allah dan diterima semua ikhtiarnya dalam kebaikan. Ya, tolong bagian buku tuh ya, yang jauh-jauh dikasih hadiah ya, buku paket-paket ya, tolong didata ya. Yang jauh-jauh dari Makassar ya, Aceh ya, tolong Aceh ya, dikasih hadiah ya, buku-buku. Tambun masih ini. Tiap hari bisa kesini. Rangkas Bitung, tetangga ya, Rangkas ya. Yang jauh-jauh kasih kabar aja. Iya Mas, dari mana? Batam. Tolong dari Batam ya. Kasih buku ya. Disampaikan buku. Nanti minta admin Ibu ya. Nanti sampaikan ke admin aja ya. Ini kayak buat yang rombongan aja 1 bis ya. Baik. Ini pengawal saya juga dari Saudi nih. Jet lag nih. Ya, jadi saya yang umroh, ini yang ta'alul tuh. Cuman ditutup katanya. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Tolong maafkan saya, masih banyak kesalahan, banyak hilaf, dan juga barangkali banyak dosanya. Mohon didoakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami, keluarga. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya arhamar rahimin nahmaduka kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nusalli wa nusallimu 'ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya nuran lana fil qubur وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من محبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا نعمة الصالحين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.